Murid Xiaotu Zhang Haoran melapor. Sadar, ajal segera tiba. Dengan ini, pamit. Semoga guru segera menemukan orang terpilih, terbebas dari derita umur panjang. Haoran, Guru, 18 tahun. Anda akhirnya menuntaskan semedimu. Haoran. Dalam penglihatanku kau masih memiliki sisa umur 10 tahun. Kenapa kini datang pamit? Murid ini menukar sisa 10 tahun usia demi mencuri secercah harapan. Telah menemukan kunci mematahkan takdir umur panjang. Kau membantuku menemukan orang terpilih. Guru amat berjasa, bagai kelahiran kembali bagi murid ini. Ini juga satu-satunya hal yang bisa murid lakukan untuk guru. Haoran, kenapa kau melakukan ini? Sudahlah. Adakah keinginanmu yang belum terpenuhi? Guru akan membantumu mewujudkannya. Saat ini, hanya satu hal membebani pikiran murid. 18 tahun lalu, murid pernah berjanji dengan keluarga Chen di Yuncheng. Kini mungkin tak dapat menepatinya. Aku akan menepati janji itu untukmu. Murid berterima kasih, guru. Haoran, betapa kuharap bisa sepertimu, lahir, menua, sakit, lalu mati. Sayangnya, aku hanya inkarnasi batu spiritual langit dan bumi. Jika tak kutemukan orang terpilih, aku hanya bisa menanggung derita umur panjang. Saudara kecil, apa kau tahu di mana Zhang Tianxi tinggal? Keluarga Chen, Iya, saya Chen Jiayao. Apakah Zhang Tianxi di sini? wanita ini tak bisa kulihat takdirnya, tak mampu meramal diri sendiri, mungkinkah dia orang terpilih bagiku? Apa yang kau tatap? Belum pernah lihat wanita cantik? Dan apa kalian mencari Haoran? 18 tahun yang lalu, Tuan Zhang meninggalkan bukti jika keluarga kami mengalami kesulitan. Kami disuruh mencarinya untuk meminta bantuan. Sekarang ayah saya sedang sakit parah. Beberapa hari ini, saya datang membawa Liontin Giok ini, ingin meminta Tuan Zhang turun gunung untuk mengobatinya. Kau terlambat selangkah. Tuan Zhang, beliau telah meninggal. Sebelum Haoran meninggal, dia memintaku untuk memenuhi janjinya. Aku akan menyelesaikan masalah keluargamu. Kau, Aku muridnya, Li Yuan. Aku bisa mengobati penyakit ayahmu. Tetapi kami punya aturan untuk turun gunung. Kau harus memenuhi 3 syaratku. mohon Tuan Muda beri perintah. Pertama, aku ingin dia mengenakan pakaian berkabung selama 7 hari untuk mengantar kepergian Tuan Zhang. Tuan Zhang telah berjasa pada keluarga kami. Sekarang beliau telah tiada. Mengenakan pakaian berkabung untuk membalas budi. Aku bersedia. Tidak rendah hati, tidak sombong, memiliki rasa syukur, bagus. Bagus. Kedua, siapkan sapi, kambing, dupa, dan lilin untuk upacara di gunung. Sembahyang di kuburan, tak bernama di gunung. 1. Untuk berterima kasih atas pemeliharaan gunung. 2. Setelah aku pergi, arwah-arwah di gunung ini tidak akan ada yang menyembahyangi mereka. Yang ketiga, kalian berhutang dulu. Tunggu sampai aku menyembuhkan kakekmu. Baru akan kukatakan. Kau siapa? Berani mengajukan syarat pada keluargaku? Kubilang padamu, keluarga kami tidak mungkin menyembah arwah-arwah penasaran di gunung ini. Dan juga, Tuan sialan ini, apa haknya menyuruh kakakku mengenakan pakaian berkabung untuknya? Dia siapa? Xiao Dong, jangan kurang ajar. Lancang, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Xiao Dong. Xiao Dong. Yi, Tuan Guru Muda, Anda begitu murah hati. Junior keluarga Chen tidak sopan. Maafkan kami sekali ini saja. Tuan Guru Muda, adikku salah. Maafkan dia. Kau sudah mati berapa tahun, masih mempermasalahkan anak ingusan. Jangan lupa siapa yang berkuasa di gunung ini. Jangan memaksaku marah. Pergi. Keluarga Chen, penuhi janji dalam 7 hari. Lewat dari itu tidak berlaku. Ayah, bagaimana sekarang? Pribadi Tuan Guru Muda ini kejam dan tegas, bukan orang sembarangan. Kita cepat pergi. Lakukan seperti yang dia katakan. Kakekmu masih mengandalkannya. Baik. Cepat pergi. Xiao Dong, ayo. Keturunan keluarga Chen dengan hormat mengundang Tuan Guru Muda turun gunung. Dengan hormat mengundang Tuan Guru Muda turun gunung untuk Untuk mengobati mengobati kakek. kakek. Tuan Guru Muda,
Saya sudah berkabung selama 7 hari untuk Guru Zhang. Bisakah Anda mengobati kakekku sekarang? Bisakah Anda mengobati kakek saya sekarang? Tuan Guru Muda, keluarga Chen kami telah menyelesaikan upacara pengorbanan di Gunung Besar dan berdoa di kuburan tak dikenal. Ini ada imbalan 100 juta rupiah. Kami berharap Tuan Guru Muda turun gunung untuk mengobati ayah saya. Pergi. Baik, Hauran, inikah kesempatan yang kau tukar dengan 10 tahun usiamu untuk gurumu? situasinya saat ini kira-kira seperti itu. Sekarang pendeta Zhang telah meninggal. Kita hanya bisa mengandalkan pendeta kecil, Li Yuan. Dari yang kau katakan, pendeta kecil bisa mengendalikan ratusan burung, dia memang punya kemampuan. Tenang saja, pendeta kecil pasti akan menyembuhkan penyakit ayah. Kukira yang diundang dari jauh adalah pendeta hebat. Ternyata dia penipu. Kau siapa? Biar ku perkenalkan, ini pendeta Xiao Wu. Ilmu gaibnya tinggi, sangat terkenal di dunia Feng Shui. Penyakit ayahku sepenuhnya kusandarkan pada kalian berdua. Bahkan aku pun tidak dikenalinya. Berani-beraninya menyebut diri pendeta. Keluar dari keluarga Chen. Kalau tidak, akan kubongkar trikmu. Oh ya, coba katakan trik apa yang kumainkan. Keluarga Chen saat itu sedang lelah. Lalu kau diam-diam memberi mereka obat bius. Sehingga Chen Xiaodong berhalusinasi bahwa lehernya dicekik. Sudah kubilang di dunia ini tidak mungkin ada hantu berani mempermainkanku. Penipu, dia penipu. Jangan gunakan tipuan murahanmu. Pada pendeta ini, kau tidak pantas. Hehe, baiklah. Karena kau menyebut dirimu pendeta, akan kuuji kau. Di mana 5 elemen bumi berada agar Feng Shui-nya terbaik? Chen Jiayou, inikah pendeta yang kau puja dan kau bayar mahal-mahal? Bahkan satu pertanyaan pun tidak bisa dijawab. Dia jelas-jelas penipu. Keluar dari keluarga Chen sekarang juga. Jangan coba-coba menipu kami. Saya berjanji kepada Zhang Haoran, menepati janji. Sebelum masalah keluarga Chen diselesaikan, saya tidak akan pergi. Pertanyaan sesederhana ini, kau bahkan tidak bisa menjawab. Masih ingin menyelamatkan orang, anak muda, memaksa untuk berlagak hebat hanya akan merugikan diri sendiri. Saya tidak menjawab, karena pertanyaan ini terlalu kekanak-kanakan. Tidak tertarik. Kukira kau tidak mengerti. Malas menjelaskannya padamu. Lebih baik membuatmu merasakannya. Pengalaman Chen Xiaodong. Kau. Apa? Jangan macam-macam denganku. Pelan-pelan. Sebentar lagi orang ini akan dicekik mati olehmu. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya menjentikkan jari. Bukankah kau seorang master? Seharusnya tidak takut kan? Kau master, kumohon lepaskan aku. Tadi, saya yang salah. Mohon lepaskan aku. Bukankah kau bilang aku dukun? Bagaimana sekarang sudah tahu yang sebenarnya? Tidak master saya. Sayalah dukun penipu itu. Saya tidak tahu malu, saya rendah. Master, tolong lepaskan aku. Terima kasih master. Ingin hidup, cepat pergi. Baik. Saya segera pergi. Segera. Berbakat juga, mampu mengusirnya. Aku sudah lama tidak tahan dengannya. Pendeta Tian kecil memang orang sakti. Tadi kami keluarga Chen salah menilai. Semoga pendeta Tian kecil tidak mempermasalahkan hal ini. Tidak masalah. Bawa aku menemui Tuan Besar dulu. Silakan. Sebulan yang lalu ayahku mengalami mimpi buruk tengah malam. Setelah terbangun dia menunjuk keluar, menyuruh kami untuk mengundang pendeta Zhang. Setelah itu dia terus koma. Tabib dan dukun sudah kami coba semuanya, tapi tidak ada hasilnya. Pendeta Tian kecil, apakah menurutmu ayahku masih ada harapan? Tenang saja, Tuan Besar Chen masih memiliki 15 tahun umur. Pasti bisa diselamatkan. Oh, lalu apakah perlu menyiapkan dupa, lilin, kertas, dan darah anjing hitam? Barang-barang murahan itu tidak kugunakan. Malam ini aku hanya perlu tidur dengannya, masuk ke dalam mimpinya, dan masalahnya akan selesai. Maksudmu, kau bisa masuk ke dalam mimpi kakekku? Jika kau tidak percaya, tidurlah denganku semalam, maka kau akan tahu kebenarannya. Kau mesum. 18 tahun telah berlalu. Kami akan menjemput Raja Naga Tua pulang. Cepat bebaskan dia. Raja Naga apa yang ingin kalian jemput? Apa? Namaku yang agung ini. Kalian belum pantas mengetahuinya. Saudara-saudara, ada orang yang berani berlagak di depan klan naga, kita hajar dia. Tidak, hajar dia. Baiklah, karena kalian ingin berkelahi, aku akan menemani kalian bermain-main.
Pedang kemarilah. Hamba tidak tahu siapa yang kuhadapi. Ternyata pendeta Agung Hunyuan yang datang. Hamba pantas mati. Kau cukup berpengetahuan dan mengenali pedang pembuka langit milikku. Nama pendeta Agung Hunyuan sangat terkenal dan pedang pembuka langit adalah satu-satunya harta karun di dunia. Kami para junior tentu selalu mengingatnya. Pedang belum terhunus. Kalian masih punya jalan hidup. Katakan, mengapa kalian mengganggu Chen Baiwan? 18 tahun yang lalu, Raja Naga kami datang ke keluarga Chen untuk minum dan mengirim pesan bahwa dia baru bisa kembali 18 tahun kemudian. Sekarang kami datang untuk menjemput Raja Naga, tetapi Chen Baiwan tidak mengizinkan kami masuk. Kami sudah kehabisan kata-kata. Bodoh, Chen Baiwan hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia mengerti bahasa klan naga? Tidak peduli berapa banyak kau bicara. Itu tidak ada gunanya. Pendeta Agung benar, hamba juga sedang cemas jika Raja Naga tidak segera dijemput, Ratu Naga akan mengulitiku dan menjadikannya pakaian. Sudahlah, besok aku akan mengirim Raja Naga kembali. Jika kalian berani mengganggu Chen Baiwan lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Terima kasih, Pendeta Agung. Terima kasih, Pendeta Agung. Kami akan pergi sekarang. Memiliki botol Xiao Yao di rumah, mengundang Raja Naga untuk minum, meminjam keberuntungan selama 18 tahun, keberuntungan dan kekayaan melimpah, murid sekte Hunyuanku selalu mengikuti jalan surga, tetapi hauran demi aku, memaksa keluarga Chen untuk meminjam keberuntungan naga. Aku sungguh merasa kasihan padanya. Ayah, kakek sudah bangun. Ayah, Ayah, Kakek, akhirnya kakek bangun. Bagaimana perasaan kakek? benar-benar sudah bangun? Apa ini hanya kebetulan? Penolongku, benar kau yang menyelamatkanku dalam mimpi. Penolongku, terimalah sembahanku. Kakek, Bangunlah. Terima kasih pendeta kecil, atas kebaikanmu menyelamatkanku. Apapun permintaanmu, katakan saja. Pendeta Zhang pernah berkata, siapapun yang bisa melindungi keluarga Chen, akan kunikahkan dengan cucu perempuan. Jika pendeta kecil tidak keberatan, nikahilah Yiyi. kakek, aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak tertarik pada urusan duniawi dan tidak ingin mengganggu Nona Yiyi. Saat Yiyi lahir, langit dipenuhi cahaya burung phoenix. Pendeta Zhang berkata, takdirnya sangat bagus, dan dia dengan sekte kalian memiliki hubungan yang sangat istimewa. Jika kau menikahinya, itu pasti sangat cocok. Kau bilang saat Yiyi lahir, muncul cahaya burung phoenix di langit? Ya, tanggal 8 bulan 8, matahari terbit keemasan, cahaya merah memenuhi langit, awan di langit, seperti burung phoenix yang membentangkan sayapnya. Sangat indah. Chen Yiyi berumur 18 tahun. Bagaimana pendeta kecil tahu? Chen Yiyi, ternyata kaulah yang kutunggu selama 3000 tahun. Takdir Rui Feng Xiangtian. Tuan Muda Tianxi tidak tertarik dengan pernikahan, maka keluarga Chen kami bersedia memberikan 200 juta rupiah sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak butuh uang. Masih ingat 3 permintaan yang keluarga Chen utang pada saya? Tentu saja saya ingat, selama itu permintaan Tuan Muda Tianxi. Keluarga Chen kami pasti akan memenuhinya. Permintaan saya hanya satu. Saya ingin menikahi Yiyi. Li Yuan, apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba ingin menikahiku lagi? Kita berjodoh, ditakdirkan untuk bersama. Ini adalah takdir. Hahaha, perjodohan surgawi. Perjodohan surgawi. 2 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pertunangan untuk kalian. Kakek, aku tidak mau menikah. Yiyi, menikahi Tuan Muda Tianxi juga merupakan keberuntunganmu. Lagi pula keluarga Chen kita telah berjanji kepada Tuan Muda Tianxi untuk memenuhi permintaannya. Kita harus menepati janji. Aku tidak akan pernah membiarkannya menikah dengan seseorang yang berasal dari gunung, seorang cenayang sialan. Dia tidak punya apa-apa, miskin dan tidak punya masa depan. Aku tidak mungkin menikahkan putriku dengan orang seperti itu. Siapapun yang menentang tidak ada gunanya. Dalam hal ini, aku yang memutuskan. Pernikahan Yi, siapapun tidak berhak memutuskan. Hanya aku sendiri yang bisa memutuskan. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan Li Yuan. Yi, kakek melakukan ini untuk kebaikanmu. Selama aku tidak menyukainya, sebaik apapun aku tidak akan menikah. Tuan Muda Tianxi, Yi memang dari kecil dimanja, jadi sedikit manja. 2 hari lagi, saya pasti akan membujuknya. Yiyi dan saya berjodoh. Saya harap ada kesempatan untuk memupuk rasa dengannya hingga akhirnya menikah. Bagus. Kalau begitu Tuan Muda Tianxi, tinggallah dulu di kediaman keluarga Chen.
dan habiskan beberapa hari bersamanya. Begitu sudah ada rasa, saya akan segera mengatur pertunangan kalian. Nona Yi, tolong jaga sikapmu. Tuan Tianxi, bagaimana kau bisa ada di sini? Kakekmu memintaku untuk beristirahat di kamar ini. Jangan sebutkan kakek. Aku sedang marah padanya. Bagaimana bisa dia mempermainkan pernikahanku? Dia tidak menyayangiku lagi. Baiklah, aku tidak akan menyebutnya lagi. Jangan menangis. Nah, begitu dong. Panas sekali. Bagaimana kalau aku pindah ke kamar lain saja? Jangan pergi. Apa yang kau inginkan? Tuan Tianxi, sebenarnya kau cukup tampan dan juga berbakat. Lalu kenapa kau tidak mau menikah denganku? Kita baru kenal berapa lama. Kau juga tidak benar-benar mencintaiku. Bagaimana aku bisa menikah denganmu? Aku wanita zaman modern, tidak percaya dengan perjodohan. Yang kuinginkan adalah suami yang tulus padaku. Bagaimana kau tahu kalau aku tidak benar-benar mencintaimu? Kalau begitu kita coba. Apakah malam ini aku harus memecahkan Chang Seng Ziming? Gadis ini. Ya sudahlah, dia masih kecil. Aku juga tidak ingin memanfaatkan situasi. Tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat aku akan mendapatkannya. Gadis kecil ini. Hah, apa yang kau lakukan padaku? Kau harusnya memikirkan apa yang ingin kau lakukan padaku tadi malam. Sepertinya kau mengingatnya. Aku tidak peduli. Pokoknya kau yang telah menggangguku. Aku bukan rendahan yang memanfaatkan situasi. Lagi pula, aku menginginkan dirimu dan juga hatimu. Cepat atau lambat kau akan jatuh cinta padaku. Aku akan menunggu malam pertama kita untuk menagihnya. Kau mesum. Aku tidak mungkin jatuh cinta padamu. Orang yang akan kunikahi, Kartika, tidak harus orang yang sangat berkuasa, kaya raya, tetapi haruslah orang yang bertanggung jawab, yang mampu menopang keluarga kami. Seorang pria sejati dari keluarga Chen. Kau hanya orang udik yang baru turun gunung. Apa yang membuatmu pantas menikahiku? Kekuasaan, kekayaan, hal-hal ini mudah didapatkan. Jika kau suka, aku bisa memberikan semuanya padamu. Mudah didapatkan? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, taruhan apa? Perjanjian. Pertama, kamu harus mendapatkan 200 juta rupiah dalam 1 bulan. Kedua, jangan paksa aku menikah denganmu lagi. Ketiga, kamu harus menjadikan keluarga Chen keluarga terkuat di Kota Rata. Dalam 1 bulan, jika kamu berhasil, aku akan menikah denganmu dengan senang hati. Jika kamu gagal, kamu pergi dari Kota Rata dan jangan pernah membahas tentang menikahiku lagi. Hanya 3 syarat ini, tidak ada yang lain. Syarat pertama saja, kamu tidak akan bisa memenuhinya. Baiklah, tunggu saja di rumah sampai aku kembali untuk menikahimu. Kamu mau kemana? Memenuhi perjanjian kita, menikahimu. Hei, berhenti. Siapa kamu? Berpakaian compang-camping, berdiri di depan gedung gubernur. Apa kamu tidak ingin hidup? Saya Liwan, suruh Liu Boan keluar menemuiku. Tahukah kamu, bahkan direktur perusahaan terbesar di Kota Rata, ketika bertemu gubernur kami, hanya bisa menunggu perintah dengan patuh. Orang miskin sepertimu, sok penting sekali. Masih muda, hanya menyebutkan nama. Lalu ingin gubernur kami keluar menemuimu. Kamu terlalu mementingkan dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa suksesnya dia tetap harus keluar menemuiku. Orang gila, pergi. Pergi. Wah, berani melawanku? Sepertinya kamu tidak akan jera sebelum mendapat pelajaran. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kalian sedang apa ini? Tuan Gubernur, ada orang membuat keributan di depan gedung gubernur dan berani memukul orang. Guan,
Sudah puluhan tahun tidak bertemu, kau sudah tua. Hei anak muda, nama Tuan Gubernur. Bukan untuk sembarangan kau sebut, kau cari mati, ya? Kau berani bicara seperti itu kepada guruku? Kamu berbicara tidak sopan kepada guru. Kamu mencari mati? Hentikan, tidak perlu melukai orang demi aku. Itu tidak baik untuk latihanmu selanjutnya. Demi guru memohon untukmu, akan kuampuni nyawamu. Cepat pergi. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Guru turun gunung. Murid kecil ini tidak dapat menyambut tepat waktu. Semoga guru memaafkan saya. Bangunlah. Bersikaplah rendah hati di luar. Aku tidak ingin identitasku terungkap. Pada saat itu semua orang akan datang mencariku. Tidak ada kedamaian. Lalu, bagaimana rencana guru turun gunung kali ini? Nona besar keluarga, Chen Yiyi adalah orang yang ditakdirkan untukku. Aku akan tinggal di keluarga untuk sementara waktu. Selamat kepada guru karena telah menemukan orang yang ditakdirkan. Semoga guru segera mendapatkan apa yang diinginkan. Namun keluarga itu sederhana. Bagaimana guru bisa tinggal di sana? Lebih baik biarkan murid kecil ini menggantikan guru untuk mencari tempat tinggal lain. Tidak perlu. Aku di keluarga lebih mudah untuk melindungi Chen Yiyi. Aku memanggilmu keluar hari ini untuk meminta bantuanmu dalam satu hal. Murid kecil ini masih memiliki sedikit kekuatan di Yuncheng. Jika bisa membantu guru, itu akan menjadi suatu kehormatan bagiku. Aku ingat sebulan lagi. Apakah itu hari ulang tahunmu? Benar, pada saat itu murid kecil ini akan mengadakan perjamuan 1000 tahun. Aku ingin tahu apakah guru punya waktu untuk datang dan memberikan kehormatan. Aku ingin meminjam perjamuan 1000 tahunmu ini untuk menciptakan momentum bagi keluarga. Kita akan menggunakan kontrak 100 miliar yuan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga. Berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan keluarga sebagai keluarga terkuat di Yuncheng. Ini, anggap saja sebagai hadiah pertunanganku untuk keluarga. Murid kecil ini menurut, menunggu kedatangan guru di perjamuan. Mulai sekarang, keluarga adalah keluarga terkuat. Kalian mau apa? Mau apa? Menurutmu, kami mau apa? Lagi-lagi kau, orang tua. Dasar bocah kurang ajar. Hari itu kau mempermalukanku di kediaman keluarga Chen. Hari ini akan kuberi kau pelajaran supaya kau tahu siapa yang berkuasa. Kau mengaku-ngaku sebagai dukun, menipu orang. Aku masih membiarkanmu hidup. Itu sudah karunia terbesar bagimu. Seharusnya kau bersyukur padaku. Aku harus berterima kasih padamu. Baik, hari ini aku akan berterima kasih padamu. Bocah, kau tahu siapa dia? Dia Macan, bos besar di selatan kota, preman terkemuka di kota Yun. Hari ini kau tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Buat apa kau memanggil mereka? Mereka pun tak bisa menandingiku. Sialan. Lancang sekali. Dasar kampungan. Sombong sekali kau ya. Memang aku sombong. Kau bisa apa? Kau, apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya ingin mengajarimu. Apa itu sopan santun? Apa itu rendah hati? Serang dia. Kalian juga mau berlutut? Kakak, kami juga ditipu kakek tua. Kalau tahu kakak sehebat ini, kami mana berani menyinggung kakak. Saya tidak berani lagi sok di depan kakak. Nanti kalau kakak ada perintah, saya pasti siap sedia membantumu. Cepat panggil kakak. Kakak, Mau ikut saya? Kalian belum pantas. Kamu mau apa? Kamu cuma punya waktu 3 bulan lagi. Perbanyaklah berbuat baik. Kumpulkan pahala untuk dirimu sendiri. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Oh, bisa bergerak. Luar biasa. Ini apa maksudnya? Lalu, apa maksudnya 3 bulan? Intinya kau bodoh ini mau melawan kakak. Kalau tidak, aku juga tidak akan dipukuli. Kucing besar, kau berani sentuh aku. Kau percaya atau tidak, aku atur Feng Shui. Bikin kau hancur lebur. Kakakku yang bisa mengambil nyawa orang hanya dengan satu gerakan. Itu baru namanya master. Kau yang cuma bisa omong kosong. Itu namanya dukun. Saudara-saudara, hajar dukun ini sampai mati. Jangan mendekat. Aduh. Mau kemana? Bukankah kamu bisa meramal? Coba ramal. Kamu adalah pengecualianku. Aku tidak bisa meramalmu. Cukup pandai merayu. Kamu berdandan secantik ini. Aku tidak tenang membiarkanmu keluar sendirian. Bolehkah aku menemanimu? Mengingat mulutmu semanis ini, hari ini aku akan mengajakmu ikut reuni.
Sekalian bikin orang menyebalkan itu menyerah. Aduh, Yi cantik, kenapa baru datang sekarang? Tuan Muda Zhang sudah lama menunggumu. Menjemput pacarku dulu, makanya agak terlambat. Sekarang mengaku aku pacarmu. Meminjam saja. Kau bilang apa barusan? Menjemput pacar. Iya, ini pacarku, Master Li Yuan. Zhang Zilong, sekarang kau harus menyerah, kan? Dasar bocah. Aku, Zhang Zilong, bukan orang sembarangan di Yuncheng. Kalau kau tahu diri, segera tinggalkan Yi. Kalau tidak, tunggu saja ajalmu. Kurasa kau harus memperhatikan kesehatanmu sendiri dulu. Lagi pula kau pasti mati duluan daripada aku. Berani-beraninya kau mengutuk Tuan Muda Zhang di Yuncheng. Keluarga Zhang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kau bisa apa? Telapak tanganmu selalu berkeringat dan kakimu tidak pernah hangat saat tidur. Benar kan? Bagaimana kau tahu? Aku melihat wajahmu dan tahu kau menderita ginjal. Masih muda, tapi tubuhmu lebih buruk dari orang tua 60 tahun. Hati-hati, jangan sampai mati di ranjang. Li Yuan adalah master yang sangat hebat. Dia bilang kau menderita ginjal. Berarti kau memang menderita ginjal. Dia memakai baju compang camping, berani-beraninya mengaku sebagai master. Kau percaya atau tidak? Aku akan segera memanggil master yang lebih hebat untuk membongkar kedokmu. Kalau kau bisa menemukan master yang lebih hebat dariku, namaku akan kutulis terbalik. Tunggu saja. Wah, Pak Chiao, saya Zilong. Ada perlu apa? Pak Chiao, sebelumnya saya dengar dari ayah saya, ilmu Anda sangat tinggi. Hari ini, saya bertemu dukun palsu di luar. Sok jadi master. Jadi saya ingin mengundang master ke sini. Biar dukun gadungan itu tahu diri. Saya berencana untuk pensiun. Jangan, Pak Chiao. Demi ayah saya, datanglah sekali ini saja. Asal Anda mau turun gunung, saya akan memberi Anda amplop merah besar. Paling tidak 6 digit ke atas. Baiklah, demi Pak Tua Zhang, saya akan pergi sekali lagi hari ini. Dasar bocah, hari ini, aku akan membuatmu hancur. Master, silakan ke sini. Mari. Tuan yang terhormat ini, kita semua mengenalnya. Master Feng Shui terkenal, Joko. Di Yuncheng kita, kalau Pak Xiao berani bilang dirinya nomor 2, siapa yang berani bilang nomor 1? Halo semuanya. Ini dia, Master Feng Shui yang pernah tampil di acara itu, Master Joko, kan? Benar-benar Pak Chiao. Zilong, kau hebat sekali, bahkan bisa mengundang Master Joko. Pak Chiao, ini ada dukun gadungan yang sok tahu. Anda kenal, Li Yuan. Sekarang, kau masih berani menyebut dirimu Dewa Langit. Kenapa tidak berani? Pak Chiao, senang bertemu dengan Anda. Pak Chiao, kenapa Anda berlutut? Badan Anda tidak enak? Tuan Muda Tianxi, saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung Anda. Kalau saya tahu Anda di sini, saya pasti tidak akan muncul di sini. Sudah kubilang jangan menipu orang. Kenapa tidak menurut juga? Tuan Tianxi, aku pasti akan berbuat baik mulai sekarang. Tidak akan menipu lagi. Anda, tolong maafkan aku kali ini. Tuan Chiao, apa yang terjadi sebenarnya? Tuan Muda Zhang, untuk urusan apapun nanti, jangan panggil aku. Bilang saja pada ayahmu. Aku mau bertapa. Tuan Tianxi, sekarang aku bisa pergi kan? Sudahlah, pergi sana. Jangan menipu orang lagi. Baik. Kau hebat sekali, Li Yuan. Biasa saja. Tuan Chiao penipu? Bukankah dia Master Feng Shui terkenal? Pasti Tuan Tianxi terlalu hebat sampai menaklukkan Tuan Chiao. Orang ini sehebat apapun, tetap saja dukun miskin. Sedangkan Tuan Muda Zhang kita adalah satu-satunya putra keluarga Zhang Yuncheng kaya raya. Hanya dia yang pantas bersama Chen Yi. Benar kan? Sepertinya benar juga. Iya juga ya. Tahu pesta 1000 tahun di Istana Gubernur, Tuan Muda Zhang kita mendapatkan undangan kelas. Undangan pesta 1000 tahun?
Keluarga Zhang memang salah satu dari 4 keluarga besar. Sungguh beruntung bisa menghadiri pesta Tuan Gubernur. Nanti Tuan Muda Zhang akan menjadi putra mahkota keluarga kaya. Jangan lupakan kami teman-teman lamamu. Iya Tuan Muda Zhang, jangan lupa bantu kami ya. Gigi, asal kau mau jadi pacarku, aku akan membawamu ke pesta 1000 tahun. Saat itu, hanya dengan satu kesempatan, bisa membuat keluargamu menjadi kaya raya, kembali ke puncak kejayaan. Zhang Zilong, aku tidak butuh undanganmu. Meskipun aku ikut Li Yuan hidup susah, aku juga tidak akan melirikmu. Aku benar-benar tidak mengerti orang miskin, dukun seperti dia. Apa bagusnya dia? Siapa bilang aku miskin? Ini kartu hitam tertinggi. Kartu hitam tertinggi? Ini benar-benar kartu hitam tertinggi. Kartu jenis ini hanya tersedia untuk pemilik kekayaan super. Kekayaan mereka tidak terukur, merupakan fondasi ekonomi dunia, nyawa negara. Uang hanyalah benda duniawi. Jika aku mau, aku bisa memiliki lebih banyak, bahkan dengan mudah. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Ini hadiah untuk Yi. Ayo semuanya lihat. Lihat pakaian lusuhnya, mana seperti orang kaya. Kartu ini, kalau tidak dipungut pasti dicuri. Di sini, pasti tidak ada uang. Bagaimana kalau ada? Jangankan 1 miliar, asalkan ada 100 juta di kartu ini, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, kartunya ada di sini. Silakan periksa sendiri. Pelayan, bawa mesin pos kalian. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliar. Miliar, 1 miliar. Benarkah ada 1 miliar? Yi, aku iri padamu sampai ingin menangis. Kau sungguh beruntung. Bagaimana? 1 miliar ini tidak palsu kan? Zhang Zilong, tadi siapa yang bilang mau berlutut dan memanggilku ayah? Kenapa sekarang pura-pura tuli? Yi, kita semua hanya bercanda. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Nanti kita minta Zhang Zilong mentraktir kita karaoke. Anggap saja sebagai permintaan maaf, bagaimana? Aku traktir kalian karaoke, boleh? Terima Zhang kasih. Zilong, Demi teman-teman, aku maafkan kamu. Nah begitu dong. Ayo, kita makan dulu. Zhang Zilong, nanti aku akan selidiki identitasnya. Peduli dia siapa? Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Tadi dia hanya beruntung saja. Dia akan segera tamat. Maksud Anda? Zhang Zilong memang punya rencana yang bagus. Ini tempat karaoke. Kita pegang mikrofon dan menyanyi sendiri. Norak sekali, belum pernah ke tempat karaoke. Seperti itu, mana seperti orang kaya, sok kaya ya. Aku memang belum pernah menyanyi sendiri. Dulu selalu orang lain yang menyanyi untukku. Aku hanya mendengarkan. Kau benar-benar menganggap dirimu tuan muda. Sudahlah, Zhang Zilong, jangan hiraukan dia. Sebentar lagi kita ada pertunjukan bagus. Aku biarkan kau senang dulu. Siapa yang namanya Yi? Keluar. Dia Chen Yi. Benar-benar tipeku. Sudah lama aku mendengar tentang kecantikanmu. Mulai sekarang, jadilah wanitaku. Setuju. Chen Yi. Mereka banyak orang, jangan bersikap seperti putri manja, nanti kita semua kena masalah. Aku sudah punya pacar. Bagaimana mungkin aku bisa menyetujuimu? Bosku adalah bos daerah selatan, bisa tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Jika kau berani menolak, percaya atau tidak, aku akan menghajar semua orang di dalam, sampai mati. Pikirkan baik-baik. Jangan keras kepala. Chen Yi, cepatlah setujui dia. betul Chen Yi, demi kita semua, setujuilah dia. Apa maksud kalian? Kenapa aku harus menyetujuinya? Kita semua terkena masalah ini karenamu, bukankah seharusnya kau menyetujuinya?
Kalau saja kau tidak secantik ini, kita tidak akan berada dalam situasi ini karenamu. Salahku karena cantik? Cukup. Tuan Zhang, tolong selamatkan kami. Tuan mau, ya? Kau tahu siapa aku? Tuan Zhang? Benar, aku Zhang Zilong. Chen Yi adalah pacarku. Bisakah Tuan mau memberiku sedikit muka dan jangan mempersulitnya? Aku. Kau hebat. Kau pikir kau pantas menuntut rasa hormat di hadapanku? Kau dari tadi kemana saja? Gak mau, dia tuan muda Zhang. Kau juga sama. Tidak punya kemampuan, masih sok-sokan. Aku sudah bilang, aku menyukai Chen Yi. Soal urusan kalian, aku tidak bisa bantu. Tadi kalian memberiku 200 juta rupiah. Sekarang, aku kembalikan 100 juta rupiah pada kalian. Gak mau. Kau tidak menepati janji. Urusan ini sudah kita sepakati untuk tidak dibocorkan. Aku paling tidak suka orang sepertimu. Hidupnya pas-pasan. Cuma punya sedikit uang, tapi sok kaya. Orang sepertimu pantas untuk Chen Yi, wanita secantik itu, kawan-kawan. Habisi dia. Cantik, ikut aku malam ini. Aku pasti lebih baik dari orang bodoh ini. Pergi kau, coba saja sentuh aku. Li Yuan, apa kau sudah mati? Siapa? Bos besar? Kucing. Kucing tadi memanggilnya apa? Sepertinya bos besar. Halo, bos besar. Halo, bos besar. Kakak, tadi sangka itu benar-benar kakak. Aku sudah tahu tamparan seperti ini. Hanya kakak yang bisa melakukannya. Dengan tamparan kakak ini, aku tahu pasti kakak yang datang. Tak disangka itu benar-benar kakak. Kucing besar, kau tadi bilang mau menjadikan Yi apa? Kakak, apakah ini kakak ipar? Menurutmu? Sungguh pasangan yang serasi. Hanya kakakku yang pantas mendapatkan wanita cantik seperti ini. Itu, aku tadi tidak benar-benar ingin menyakiti kakak ipar. Aku ingin melindungi kakak ipar. Orang ini berniat jahat, ingin berbuat jahat pada kakak ipar. Kakak, redakan amarahmu. Jangan terlalu lelah, biar aku saja. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia adalah tunanganku. Siapapun yang berani menyentuhnya, hanya ada jalan kematian. Baik. Aku pergi, sisa urusannya kau yang urus. Hormat kakak ipar. Hormat kakak ipar. Pendeta kecil, kau cukup hebat ya. Berhenti. Kak Mau, kami sungguh tidak bermaksud menyinggung Anda. Anggap saja kami ini seperti angin lalu. Betul. Kalian berani mempermainkan istri kakakku. Kalau aku tidak memberi kalian pelajaran, bagaimana aku bisa menghadapi kakakku nanti? Serang. Arg. Aduh. Sialan. Kapan aku pernah dipermalukan seperti ini? Li Yuan, awas kau. Tuan muda Zhang, rencanamu selanjutnya. Chen Yi, putri keluarga Chen yang cantik dan angkuh. Memang sangat sombong. Nanti kalau keluarganya bangkrut, lihat saja apa yang bisa dia sombongkan. Pada saat itu, bukankah dia akan menyerahkan dirinya padaku, Li Yuan? Di belakangku ada keluarga Zhang. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Tolong. Hantu, vampir. Ini. Bukankah ini si cantik sedingin es yang terkenal dari Yuncheng Tang Bingsue? Kita, si cantik sedingin es yang terkenal Tang Bingsue. Itu CEO cantik yang memimpin grup Zonghai, Tang Bingsue. Bagaimana mungkin dia vampir? Minggir. Biar aku lihat.
Ini ahli pengobatan Chu yang sesepuh Chu. Dia mengalami serangan epilepsi yang menyebabkan serangan jantung. Harus segera diobati. Xiaofeng, bawa kotak obatku. Dalam beberapa menit dia akan sadar. Sadar? Benar-benar sadar? Hanya dengan beberapa tusukan dia sadar? Ya, kalau tidak, bagaimana dia bisa disebut ahli pengobatan? Bagaimana bisa begini? Denyut nadinya berhenti. Ini jadi ramai. Aku sudah berusaha sebisaku. Telepon polisi. Hei orang tua, kalau tidak tahu jangan asal tusuk jarum. Tadinya masih bernapas. Setelah kau tusuk dengan teknik jarum suantianmu, itu sekarang sudah pasti mati. Orang kampung, guruku Chuyang adalah ahli pengobatan Yuncheng. Apa hakmu mengkritik keahlian medisnya? Seenaknya. Bukankah orang tua ini yang bicara sembarangan? Kalau dia benar-benar mengerti penyakit ini, dia tidak akan bilang itu serangan jantung. Xiaofeng, sudahlah. Anak muda, kau bilang aku tidak mengerti penyakit ini. Sepertinya kau mengerti. Ya, aku mengerti. Sakit, hanya terkena ilmu hitam seseorang. Kira kita sejalan, ternyata kau dukun kecil. Trik ini terlalu buruk. Siang bolong begini, beraninya bilang orang kesurupan? Pernahkah kau melihat orang yang mengidap epilepsi menggigit orang? Dia kesurupan. Kau menggunakan teknik jarum swantian, menutup jalur hidupnya, membuatnya mati lebih cepat. Anak muda, jangan menyebarkan gosip dan memfitnahku. Karena kalian semua tidak percaya, biarkan wanita ini yang berbicara sendiri. Konyol, orang ini sudah mati, bagaimana dia bisa bicara? Napas berhenti tidak berarti dia mati. 3 jiwa dan 7 rohnya masih ada. Bertemu denganku, dianggap dia beruntung. Lancang. Kau tahu siapa orang ini? Dia adalah pimpinan grup Zonghai, Tang Pingsue. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkannya, aku jamin hidupmu akan terjamin di masa depan. Kebetulan menyelesaikan janjiku yang kedua. Guruku saja tidak berani bilang bisa menghidupkan orang mati, apalagi kau. Jika kau benar-benar punya kemampuan ini, aku akan makan kotoran di depan semua orang. Baiklah, ini katamu sendiri. Sok sekali. 1 jarum mengunci 7 jiwa, 2 jarum mengunci 7 roh, 3 jarum menyeberangi yin dan yang, 4 jarum membalikkan langit dan bumi, 5 jarum melawan takdir. Ini adalah jarum 5 elemen yin yang telah hilang selama 1000 tahun. Tahu diri. Hidup kembali, benar-benar hidup kembali. Liyuan benar-benar hebat, dia benar-benar menghidupkan orang mati. Kurang ajar. Sekarang begini caranya berterima kasih. Berani sekali kau memukul Liyuan. Terima kasih atas kebaikan Tuan Chu yang telah menyelamatkan hidup kakek saya. Suatu hari nanti saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas budi, Tuan Chu. Hei, setelah memukul orang, kau ingin pergi begitu saja? Tidak apa-apa. Yang penting sudah sadar. Masih punya tenaga untuk menamparku. Berarti pemulihannya sangat baik. Jangan-jangan karena dia cantik, kau bahkan tidak mempermasalahkan dia memukulmu? Aku bahkan tidak memperhatikan penampilannya. Kalau kau mau dipukul wanita cantik, aku juga malas peduli. Dokter muda mau tunggu sebentar. Akan ada apa? Dokter muda, yang Anda gunakan tadi apakah akupunktur yin yang 5 elemen yang telah lama hilang? Kenapa? Kau mau belajar? Di usia saya ini, kalau mempelajarinya pun mungkin tidak akan bisa. Hanya saja ada beberapa pertanyaan medis yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda berkenan menjawabnya? Aku ingat kau bilang, jika wanita itu bangun, kau akan makan kotoran di tempat. Sekarang pergilah. Dokter muda, muridku ini masih polos. Bisakah Anda? Sudah sebesar ini, masih polos? Guru yang keras melahirkan murid yang hebat. Kau terlalu memanjakan muridmu. Cepat atau lambat akan menghancurkannya. Guru, orang ini sangat sombong, bahkan tidak menghormati Anda. Kau tahu apa? Hanya dengan teknik akupunktur yang baru saja dia lakukan di dunia pengobatan Tiongkok, dia adalah yang paling terkemuka. Guru, ada banyak ahli di dunia ini. Jangan sampai kebodohanmu sendiri menghancurkanmu. Yi, aku tidak bermaksud begitu. Liyuan, lepaskan tangan kotormu. Kau hanya ingin memanfaatkan Yi untuk naik ke atas. Orang desa ingin menjadi kaya. Ku bilang, tidak mungkin. Sekarang segera keluar dari rumah keluarga Chen. Keluar.
Ih, ayo duduk. Kedepannya, kamu harus lebih banyak berinteraksi dengan Zilong. Lagi pula, keluarga Zhang di Yunceng itu salah satu yang terbaik. Bahkan untuk jamuan makan malam gubernur, dia bisa mendapatkan undangan. Jauh lebih baik daripada Li Yuan ini. Uang, kekuasaan, semuanya bisa kuberikan untuk keluarga Chen. Yi, aku pasti akan menikahimu. Omong kosong, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Yi, apa kau menyinggung Zilong? Iya. Hari ini, Li Yuan, untuk melindungiku, menyuruh orang memberi Zilong pelajaran. Sekarang dia telah merebut semua mitra bisnis kita. Jika kita tidak dapat menemukan mitra baru, maka jalur produksi keluarga Chen akan berhenti. Saat itu, keluarga Chen akan bangkrut. Semua ini salah Li Yuan dengan berani menyinggung Tuan Zhang. Bu, ayah, hari ini aku terlalu impulsif. Aku akan segera meminta maaf pada Zilong. Dia menyakitimu. Mengapa kau harus meminta maaf padanya? Demi keluarga Chen, aku harus mengalah. Jangan pergi. Aku bisa menyelesaikan masalah keluarga Chen. Solusi apa yang kau miliki? Cari mitra baru saja. Produksi keluarga Chen sangat besar. Dalam waktu singkat, sulit menemukan mitra yang dapat menampung semuanya. Aku bisa menemukannya. Li Yuan, aku tahu kau sangat cakap, tapi dalam persaingan bisnis, keahlianmu tidak cukup untuk bersaing dengan salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Zhang. Sekarang solusi paling sederhana adalah aku pergi meminta maaf. Baik, karena kau bersikeras untuk pergi, aku akan menemanimu. Baik. Li Yuan, tunggu aku di luar, ya. Biar Zhang Zilong tidak semakin marah kalau melihatmu. Baik, kalau kau dalam bahaya, panggil aku kapan saja. Aku akan menunggumu di luar. Baik. Tuan Chu, Anda bilang yang menyelamatkan saya adalah preman kecil itu? Ya, saat itu kau sudah meninggal, dia dengan gigih menggunakan jarum yin yang 5 elemen dan menarikmu kembali dari gerbang kematian. Nona Tang, seharusnya kau tidak memukulnya saat itu. Dia adalah penyelamatmu. Jadi aku benar-benar, seperti yang dia katakan, kerasukan? Dia memang mengatakan demikian. Apakah benar atau tidak, aku tidak tahu. Lalu, Tuan Chu, apakah Anda mengenalnya? Tidak, merupakan suatu kehormatan besar bagiku jika bisa bertemu dengannya. Baik, terima kasih Tuan Chu. Kalau begitu aku akan mencarinya sendiri. Baik. Nona Chen, sepertinya aku ingat kau dulu sangat sombong. Kenapa sekarang kau ingin mentraktir Tuan Zhang makan? Sebelumnya aku terlalu gegabah, sekarang aku mengundang Tuan Muda Zhang makan. Hanya untuk menjelaskan kesalahpahaman ini, aku harap Tuan Muda Zhang bisa tenang. Hanya dengan satu kali makan kau ingin Tuan Zhang memaafkanmu? Tidak mungkin. Lalu Tuan Muda Zhang, apa yang Anda inginkan dari saya? Ingin aku memaafkanmu. Sebenarnya sangat sederhana. Kau tahu, kau benar-benar cantik. Dulu, aku suka melihatmu bersikap seperti nona besar yang angkuh. Tapi sekarang, yang lebih kusuka adalah melihat wajah angkuhmu menunjukkan ekspresi terpaksa menahanku. Terlihat sangat cantik, sungguh. Tuan Zhang, apa sebenarnya maumu dariku? Sekarang, aku perlu melihat ketulusanmu. Apakah ini cukup? Bagus? Hahaha. Nona Chen berkenan hadir tentu saja bagus. Tapi ini belum cukup. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Tadi kau menolak secara halus. Sekarang kau harus minum lebih banyak agar Tuan Zhang puas. Silakan, Nona Chen. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hari ini kau harus minum. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Karena kau sendiri tidak mau minum. Tentu saja aku yang akan memberimu minum. Zhang Zilong, kau hina. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah menyukaimu. Aduh, dulu aku seperti anjing yang mengemis, selalu mengejarmu. Aku selalu berakting denganmu. Tapi sekarang aku mengerti siapa aku. Aku tuan muda keluarga Zhang. Selama aku menginginkannya, aku pasti akan mendapatkanmu. Pergi kau. Li Yuan, tolong aku. Bantu aku. Astaga, sampai sekarang kau masih saja memikirkan Li Yuan yang menyebalkan itu. Tak kau lihat, aku, Zhang Zilong,
adalah pria terhebat. Cih, sungguh payah. Kau kira kau layak dibandingkan dengan Li Yuan? Bagus. Hari ini aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya Zhang Zilong. Lepaskan. Hei, Li Yuan, bantu aku. Aduh, Tuan Muda Zhang. bocah, aku sudah memberi muka padamu. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat, berani menyinggungku, Zhang Zilong. Orang-orang, tangkap dia. Cuma segini orangnya, mau menangkapku. Ayo pergi. Chen Yiyi, kalau kau berani pergi hari ini, besok akan kubuat keluarga Chen bangkrut. Iya, soal rekan bisnis, biarkan aku yang selesaikan. Chen Yiyi, aku jamin, atas nama keluarga Zhang, Li Yuan tak akan pernah mendapat mitra bisnis. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya, akan kubuat menyesal. Tuan Muda Zhang, angkuh sekali. Bagaimana jika Zonghai Groupku berkeras untuk bekerja sama dengan keluarga Chen? Apa yang akan kau lakukan, keluarga Zhang? Tang Bingsue menyatakan di sini, berapapun produk yang dihasilkan keluarga Chen, Zonghai Group akan mengambil semuanya. Tang Bingsu, apa kau sudah gila? Kenapa kau ikut campur urusan keluarga Zhang dan keluarga Chen? Tidak ada alasan khusus, hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Chen. Bagaimana? Tang Bingsue, aku biasanya menganggapmu seorang wanita, dan aku mengalah padamu. Jangan berpikir keluarga Zhang takut padamu. Aku tahu keluarga Zhang tidak hanya tidak takut padaku, tetapi juga berani mencelakaiku di belakang. Tapi sayang sekali, selama aku, Tang Bingsue, masih di posisi ini. Zhang Group tidak akan pernah berani melawan aku secara langsung. Zhang Group tidak akan pernah bisa mengalahkan Zonghai Group. Tang Bingsue, hari ini kau menang. Aku, Zhang Zilong, tidak bisa melawanmu. Ayo pergi. Silakan. Tang Bingsue, jangan terlalu sombong. Tunggu sampai keluarga Zhang mendapatkan pesanan miliaran rupiah dari gubernur, kau dan Zonghai Groupmu akan mati. Kita lihat saja. Panas sekali. Penolongku, maafkan aku. Sebelumnya aku seharusnya tidak salah paham padamu, dan seharusnya tidak memukulmu. Kumohon maafkan aku. Bangunlah. Kau yakin Zonghai Group ingin bekerja sama jangka panjang dengan keluarga Chen? Ya, Zonghai Group selanjutnya akan mengambil alih sepenuhnya kerja sama dengan keluarga Chen. Ini bukan hanya untuk membalas budimu karena telah menyelamatkanku, tetapi juga untuk mengimbangi keluarga Zhang. Aku ada urusan mendesak sekarang. Soal kerja sama kita bicarakan besok saja. Jam 4 sore, aku tunggu di sini. Li Yuan, baju saya basah, tidak nyaman. Tolong lepaskan. Saya seorang pendeta Tao yang telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana bisa saya memanfaatkan seorang gadis kecil yang mabuk? Tidak nyaman. Kenapa Tang Bingsue belum datang juga? Maaf, Anda siapa? Anda yang dijodohkan Bibi Wang untuk Jingjing saya? Kau lihat sendiri kan? Kulitnya putih, cantik, tubuhnya indah. Pasti mengalahkan wanita pada umumnya. Jadi? Kalau begitu, langsung saja ke intinya. Kau punya mobil Audi? Tidak. Lalu, kau punya rumah di pusat kota? Tidak. Berapa banyak tabunganmu? Di kartuku ada 1 miliar. Sekarang di dompetku ada 12.500 rupiah. Apa katamu? Kau punya 1 miliar? Iya, punya 1 miliar. Jingjing, kau dengar? Dengar, dia bilang punya 1 miliar. Kenapa? Ada masalah? Kalau tidak punya uang, jangan membual. Aku sudah sering kencan buta. Bos besar macam apa yang belum pernah kulihat? Jangankan 1 miliar, yang punya beberapa juta saja. Tidak punya aura sepertimu. Betul.
Adikku punya tubuh bak iblis dan wajah bak malaikat. Setidaknya harus mencari bos besar yang punya puluhan juta seperti orang udik sepertimu. Mati sendirian saja, sana. Ayo pergi, Jingjing. Melihat pria jomblo ini sekali lagi saja. Aku takut tidak bisa makan malam nanti. Cuma punya 12.500 rupiah. Masih berani datang kencan buta? Tunggu, Kenapa? Masih mau memaksa, memohon padaku untuk melihatmu? apa kau akhir-akhir ini sering mendengar suara tangisan bayi? Bagaimana kau? Sudah menyakiti banyak nyawa yang tak berdosa. Kau tahu kelakuanmu seperti ini bisa membuatmu mandul. Jika engkau terus begini, kau akan menderita ketidaksuburan. Mandul? Adikku polos seperti kertas putih. Beraninya kau memfitnahnya, kau terlalu jahat. Aku sudah sering bertemu orang sepertimu. Aku tidak tertarik padamu. Kau hanya memfitnahku untuk menutupi rasa rendah dirimu. Kuberitahu ya, pria sepertimu tidak akan pernah kunikahi. Tidak akan pernah. Tenang saja, aku juga tidak akan pernah menikahimu. Lagi pula, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ujung jari tunanganku. Sok banget. Kalau berani, suruh dia datang sekarang. Aku tidak percaya ada wanita yang lebih cantik dariku. Iya, suruh dia datang sekarang juga. Kalau tidak bisa, kau harus berlutut dan minta maaf pada adikku atas apa yang kau katakan tadi. Ada apa ini? Kok jadi ribut begini? Kayaknya kencan buta. Wanita itu tidak menyukai pria itu. Lalu pria itu berlagak bilang, dia kenal wanita cantik, yang ujung jarinya saja lebih baik daripada wanita itu. Dengan penampilannya seperti itu, mana mungkin dia kenal wanita cantik? Palingan cuma mengada-ada. Betul. Pria ini kelakuannya buruk sekali. Adikku itu seperti bidadari turun dari kayangan. Membiarkanmu melihatnya sekilas. Itu sudah anugerah. Apakah aku secantik adikmu? Dia Tang Bingsue, kepala Zonghai Group. Tang Bingsue. Astaga, ternyata dia Tang Bingsue, salah satu dari 3 wanita tercantik di Yuncheng. Dia sangat cantik, bintang lain di hadapannya mungkin akan terlihat biasa saja. Tidak tahu bagaimana dengan penampilanku. Barusan ada orang yang dengan sombongnya bilang dirinya yang paling cantik. Kok begitu aku datang? Yang kulihat hanya seorang wanita tua dan seorang wanita hasil operasi plastik. Ya ampun, dia memeluk 2 wanita sekaligus. Dan keduanya wanita yang sangat cantik. Kamu sudah punya pacar secantik ini. Kenapa masih ikut kencan buta dengan Jingjing? Kamu sakit ya? Kencan buta apa? Aku jelas-jelas duduk di sini menunggu seseorang. Kalian tiba-tiba datang dan bertanya padaku. Hei. Aduh, maaf ya Nyonya Su. Orang yang kujodohkan dengan Jingjing hari ini tidak bisa datang. Lain kali saja kita atur lagi. Ah, iya, aku mengerti. Kak, ayo cepat pergi, malu sekali. Seharusnya kamu istirahat di rumah. Kenapa ikut juga? Aku kesini bukan untukmu. Aku datang untuk keluarga Chen dan menjalin kerja sama dengan grup Zonghai. Nona Chen, tenang saja. Mulai sekarang, grup Zonghai akan mengambil alih semua aset keluarga Chen. Ini rancangan kontraknya. Kontraknya tak ada masalah. Tanda tangani saja sebagai wakil keluarga Chen. Penolongku, kamu kenapa menatapku begitu? Apa yang kau lihat? Sebelum kau datang hari ini, apa ada yang terjadi padamu? Pagi tadi kepalaku sangat sakit, tapi demi memenuhi janji kita, aku tetap memaksa diri untuk keluar. Untungnya, setelah berjalan cukup jauh dari rumah, rasa sakit di kepala berkurang. Ayo antar aku ke rumahmu. Li Yuan, apa maksudmu? Menggoda wanita lain di depanku? Aku pergi ke rumahnya karena ada urusan yang harus kuselesaikan. Bukan seperti yang kau bayangkan. Aku tidak peduli. Pokoknya kau tak boleh pergi ke rumah Tang Bingsue. Tunggu aku kembali. Aku akan jelaskan semuanya padamu. Kalau kau berani pergi, jangan kembali ke keluarga Chen. Aku mau masuk dan merapikan barang dulu. Kalau aku sudah selesai, kamu boleh masuk, oke? Tidak, harus tetap apa adanya. Siapa tahu ada sesuatu di dalam, lalu membuatnya kabur. Maksudmu ada sesuatu di dalamnya? Itu mungkin saja.
Ini pakaian sehari-hariku. Pak, mari selesaikan dulu urusan kita. Di sini saja. Mana mungkin, boneka Barbie ini sudah kubuang bulan lalu. Ini kenapa bisa balik lagi? Dari mana asal benda ini? Ini pemberian ayah Zilong, Hong Wei. Dia yang memberikannya padaku. Grup Zhang dan grup Zonghai selalu berseteru. Minggu lalu, saat pesta ulang tahunku, Hong Wei muncul tanpa undangan, lalu memberiku boneka Barbie ini. Saat itu, demi menjaga suasana, aku pun menerimanya. Tapi begitu tiba di rumah, langsung kubuang. Ini kenapa bisa balik lagi? Ini dihuni oleh arwah orang-orang yang meninggal secara tidak wajar. Jika kau menerimanya, arwah-arwah ini secara alami akan mengincarmu. Bahkan jika kau membuangnya, boneka ini akan kembali. Sangat sulit diatasi. Aduh, bergerak. Itu karena angin. Tidak masalah. Lalu bagaimana sekarang? Lepaskan dulu lenganku, biar aku bisa menenangkan arwahnya. Baik. 9 bintang sejajar, roh primordial berkeliaran, esensi bunga bersinar terang, roh primordial bubar, pendeta Li Yuan. Memberikan pengampunan kepada semua makhluk, menghancurkan tubuhnya dan mengusir rohnya, bubar. Tuan Muda, apakah kutukanmu sudah dipatahkan? Sudah. Namun, keluarga Zhang memang menginginkan nyawamu. Sekarang kau bekerja sama dengan keluarga Chen. Keluarga Zhang mungkin akan lebih berbahaya bagimu. Jika mereka terus seperti ini, apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kau tinggal di sini dan melindungiku? Berapapun yang kau minta, akan kuberikan padamu, asalkan kau membantuku melewati krisis ini. Aku tidak tertarik pada uang. Kalau begitu, Tuan Muda, apakah kau tertarik padaku? Aku. Apapun yang ingin kau katakan, aku ingin memberimu hadiah ini dulu. Aku akan membantumu, hanya karena kamu telah membantu keluarga Chen. Apa aku Tang Bingsue begitu tidak kau sukai? Kau baik, tapi seumur hidupku aku hanya akan menikahi Yi dan hanya akan mencintainya. Apakah Yi sebaik itu, sampai kau rela setia padanya? Aku dan dia ditakdirkan bersama, kami berdua ditakdirkan untuk bersama. Ini pertama kalinya aku mengejar seorang pria. Mungkin juga yang terakhir. Kurasa kau salah paham. Aku tidak akan menyukai siapapun selain Yi. Namun, aku akan tetap melindungimu. Tapi, ini hanya karena keluarga Chen dan kerjasama dengan grup Zonghai. Baiklah, semoga kerjasama kita menyenangkan. Oh ya, ini jimat. Jika kau membawanya dan menghadapi bahaya, ini bisa melindungimu. Terima kasih. Li Yuan, aku tidak menyalahkanmu karena menolakku hari ini. Kau orang yang sangat setia. Ini membuktikan aku tidak salah menilai orang. Aku hanya ingin memberitahumu, aku akan selalu menunggumu. Bagaimana mungkin ada yang bisa mematahkan kutukanku? Siapa itu? Ternyata bocah ingusan. Sepertinya aku harus bertemu pemuda ini. Yi. Berhenti, dari mana saja kau pulang selarut ini? Ada sedikit urusan. Urusan apa yang kau punya? Bilang dia sudah menghubungi kerja sama dengan grup Zonghai dan menyelesaikan sanksi keluarga Zhang terhadap keluarga Chen. Kali ini ku maafkan. Lain kali kau menghasut, Yi melakukan hal bodoh ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kemari, airnya dingin. Ganti untukku. Kau menyuruhku mengganti air kakimu. Tidak boleh. Baiklah, akan kupanaskan untukmu. Cepat, kakiku kedinginan. Kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Aduh. Cukup panas. Kau gila, beraninya kau melakukan ini padaku. Meskipun aku ingin menikahi Yi, tapi aku tidak berhutang apapun pada keluarga Chen, apalagi padamu, Lin Yuemei. Kuharap kau mengerti. Kau keterlaluan. Ku bilang padamu, selama aku masih ada, seumur hidupmu jangan pernah bermimpi menikahi Yi. Urusanku dengan Yi, bukan urusanmu. Aduh, Li Yuan, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan mengusirmu dari keluarga Chen. Sudah kembali. Jangan terlalu terkejut. Akulah orang yang baru saja kau ganggu. Aku datang hari ini, ada beberapa hal yang ingin kuingatkan padamu. Anak muda, jika ingin hidup,
Jangan ikut campur urusan orang lain. Ada beberapa hal yang tak bisa kau urus. Aku belum tahu. Ada hal yang tak bisa kuurus. Aku bisa dengan mudah mengunci lokasimu. Kau seharusnya tahu kemampuanku. Jika aku ingin menghancurkanmu, itu sangat mudah. Mengingat kau masih muda, aku akan mengampunimu kali ini. Lain kali akibatnya tak bisa kau bayangkan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku? Kau tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan aku jika bertindak keras. Labu ajaib Rui, semesta mematuhi. Hancurkan. Ada apa? Kau kenapa tidak merasakan apa-apa? Denganmu, kenapa tidak terasa apa-apa? Hanya sihir semacam ini, masih pakai mantra dan labu. Pendeta langit saat ini, semuanya seburuk ini. Apa? Aku buruk? Bajingan, kau tahu siapa aku? Aduh. Kau suka menggunakan mantra ya? Kebetulan, aku juga membuat mantra untukmu. Kau menggunaiku. Mantra ini disebut mantra hidup dan mati. Bisa membuatmu hidup sengsara, mati pun tak bisa. Aku melakukan ini. Hanya ingin memberitahumu, kau hanyalah sampah di depanku. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Tapi aku tidak menyangka kau datang sendiri. Aku pendeta langit ini, tidak pernah mencari masalah. Tapi sama sekali tidak takut masalah. Bajingan, guruku adalah Li Yuan Chu Daoshi dari gerbang Huanling. Li Yuan Chu Daoshi, kau berani memukulku. Kau tidak ingin hidup. Jadi kau mengancamku, benar. Gerbang Huanling adalah tempat suci pertama di dunia. Banyak orang berbakat di bawahnya, mulai dari raja hingga keluarga kaya, semuanya yakin. Aku adalah murid tingkat 1 gerbang Huanling. Coba saja kau sentuh aku. Gerbang Huanling hebat ya. Ada apa dengan gerbang Huanling? Apa gerbang Huanling boleh melakukan hal menjijikan seperti ini? Berani menggangguku lagi. Ku peringatkan kau, Tianfu pertama. Akan kujatuhkan ke neraka. Baiklah, pergi. Dasar bajingan kecil. Tunggu saja. Aku menunggumu. Menunggumu datang dan berlutut memohon padaku. Kau? Berhenti. Aku lupa memberitahumu satu hal. Sebelum kutanggalkan kutukanku, jika kau berani melakukan kejahatan, kau akan mati mendadak. Jika kau ingin kuselamatkan, berlututlah di depan pintu keluarga Chen selama 3 hari 3 malam. Baiklah, pergi sana. Aku sudah menemukan seorang master untuk menangani Tang Bingsu. Keluarga Zhang harus bersiap untuk menyerang grup Zonghai kapan saja. Nanti di pesta gubernur, kita akan punya lebih banyak modal untuk mendapatkan kontrak miliaran. Anda tenang saja, kali ini saya pasti akan mendapatkan kontraknya. Bagus, kau sudah dewasa. Jangan sampai terlalu terobsesi dengan seorang wanita. Master, kenapa Anda terluka? Oh, tidak apa-apa. Apakah Tang Bingsue sudah kau habisi? Belum berhasil. Hah? Bagaimana bisa? Tang Bingsu dibantu seorang pendeta tahu. Aku tidak siap, jadi gagal. Aduh, bukankah kau bilang dia tidak punya orang seperti itu? Memang tidak ada. Kalau ada, mana mungkin aku tidak tahu. Pasti si brengsek Li Yuan itu. Siapa? Yang merebut Chen Gigi dariku. Pendeta tahu macam apa dia. Terakhir kali, karena Tang Bingsue muncul, Li Yuan terselamatkan. Tak disangka, mereka sudah saling kenal. Pantas saja Zonghai Group membantu keluarga Chen. Aku, Bu Baye, sudah bertahun-tahun di dunia persilatan. Hari ini malah dipermalukan. Dendam ini harus kubalas. Kalau tidak, aku pensiun saja. Li Yuan ini adalah inti masalahnya. Kita harus menyingkirkannya. Tuan, Anda pasti punya cara untuk menghabisi Li Yuan. Dengan begitu, Tang Bingsue juga bisa diatasi. Tidak bisa. Kau harus tambah uang. Apa katamu? Tambah uang? Aku minta tambah uang, ada alasannya. Aku tidak bisa menangani ini, harus memanggil guruku. Gurumu, Pendeta Li Yuan Chu? Benar, masalah ini harus dia yang turun tangan. Baik, asal bisa membunuh wanita itu. Berapapun aku mau. Tolong, saya sedang dalam masalah. Anda harus membantu saya. Ya Pak, berani-beraninya mengganggu muridku. Apa dia tidak tahu di belakangmu ada Li Yuan Chu Daore? Dia tahu. Dia bilang, Anda itu seperti kotoran anjing, Anda harus berlutut di hadapannya. Sombong sekali dia. Guru, dia juga bilang, kalau dia bertemu Anda,
Dia akan menghajar Anda sampai Anda memanggilnya ayah. Saya tidak terima. Jadi saya berkelahi dengannya. Dan dia mengutuk saya. Dia juga bilang, bahkan 10 orang seperti Anda tidak akan bisa mematahkan kutukan ini. Anak sombong, tidak tahu diri. Aku akan membuatnya tahu apa artinya menjadi yang terkuat. Ada apa? Aku akan menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Karena kamu pergi dengan Tang Bingsue, jangan harap aku akan peduli lagi padamu. Tang Bingsue mewakili grup Zonghai. Membantunya sama saja dengan membantu keluarga Chen. Aku tidak peduli kamu pergi. Sekarang aku tidak mau memikirkanmu. Apa yang kamu sentuh tadi? Menyentuhmu, dasar brengsek, lepaskan. Aku serius. Katakan apa yang kamu sentuh tadi. Tidak ada. Tadi, benda kecil dari kertas lipat di depan pintu rumah. Hei. Ada apa? Itu kan cuma perahu kertas. Ini namanya perahu penyeberang roh. Siapapun yang menyentuhnya atau melangkahinya tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Apa katamu? Tidak akan hidup lebih dari 3 hari? Benar, ini ilmu hitam tingkat tinggi. Tak kusangka aku akan menemukannya di sini. Li Yuan, bagaimana ini? Aku baru saja menyentuhnya, tolong selamatkan aku. Setelah terkena perahu penyeberang roh, hari pertama akan ada orang berbisik di bawah tempat tidurmu. Hari kedua akan ada orang mengetuk pintumu. Hari ketiga akan ada pasukan gaib yang akan mengambil rohmu. Sayang sekali, kau masih sangat muda. Belum menikah denganku, sudah akan mati. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Li Yuan, aku tidak peduli. Aku tunanganmu. Kau harus menyelamatkanku. Sekarang kau mengaku kau tunanganku. Aduh, dalam situasi seperti ini, kau masih membicarakan hal ini. Cepat selamatkan aku. Bukankah kau mengaku sebagai seorang cenayang? Kau bahkan tidak bisa mengatasi benda seperti ini? Ada satu cara, tapi aku khawatir Nau tidak bisa menerimanya. Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Masuk ke kamar, angkat bokongmu, dan tunggu aku. Apa? Angkat bokong? Kamu masuk cari tempat yang enak, lalu angkat pantatmu dan tunggu aku. Aku akan segera masuk. Ini benar-benar bisa menyelamatkanku? Tenang saja, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Baiklah, Li Yuan, aku akan percaya padamu sekali lagi. 3 dewa kekuatan, bantulah aku. Dewa api, berikan aku api, padamkan. Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau menipuku? Apakah kau sengaja menipuku? Dasar pria jahat, berani-beraninya kau menipuku dengan hal seperti ini. Aku berkata jujur. Cepat angkat pantatmu. Mesum! Apa kau mesum? Aku hanya ingin mengusir kutukan darimu. Aku tidak percaya. Kau sengaja meletakkan perahu kertas di depan pintu, lalu membuatku terkejut. Tujuanmu adalah untuk melecehkanku. Aku Li Yuan, meskipun menyukaimu, tapi aku tidak akan pernah bertindak pengecut. Aku benar-benar telah mengusir kutukan darimu. Aku tidak percaya, Ci. Bocah, apakah engkau menyukai hadiah dariku? Mengaku sebagai cenayang Li Yuan itu. Li Yuan, bagaimana? Suka dengan hadiah dariku? Ada apa ini? Tenang, ada aku. Kau guru si kumis tipis itu, yang disebut pendeta Li Yuanchu itu kan? Benar. Akulah pendeta Li Yuanchu dari Sekte Wanling. Kalau kau mengerti, dalam 3 hari, lepaskan kutukan hidup mati muridku itu. Lepaskan kutukan hidup mati muridku itu. Kalau tidak, kau akan mati. Kutukan perahu jiwamu sudah kulepaskan. Kau tidak bisa mengancamku. Sejujurnya, perahu jiwa ini bagiku sama sekali tidak sulit. Bisakah kau melakukan sesuatu yang lebih sulit untuk melawan aku? Bocah ingusan, kau juga ingin mengancamku melepaskan kutukan perahu jiwa. Hanya kebetulan saja. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawan aku? Apalagi membunuhku. Lihatlah telapak kakimu. Apakah kau menginjak sesuatu? Jimat emas luka. Kau sebenarnya siapa? Bagaimana bisa kau memiliki jimat yang begitu kuat? Kau tidak pantas tahu. Jika kau ingin hidup, besok datanglah ke depan rumah kami bersama muridmu. 3 hari 3 malam, kurang sehari pun tidak boleh. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Aku adalah orang dari Sekte Huanling. Kau menargetkanku, berarti menargetkan Sekte Huanling. Beranikah kau?
Apa aku dengan jabatanmu? Sekarang keluar dari keluarga Chen. Bagus, nak. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Lain kali kita bicara lagi. Keluar. Aku tadi hanya terlalu gugup, jadi aku salah paham. Maaf ya. Kata-kata terakhirmu apa? Pria jahat dengar tidak. Aku dengar dengan jelas. Kau meminta maaf padaku. Bagaimana aku bisa meminta maaf padamu? Kau geli. Apa yang kau lakukan? Sebentar lagi akan ada tamu penting yang datang ke rumah. Kau cepat beres-beres. Ribut apa ini? Berhenti, ada orang tua di sini. Siapa yang mengizinkanmu pergi tanpa pamit? Kau ingin mengatakan apa lagi? Hari ini keluarga Chen mengundang tamu penting, kau harus hati-hati. Jika kau menyinggung tamu penting itu, keluarga Chen tidak akan membiarkanmu tinggal. Aku tahu. Aku akan keluar untuk mengurus sesuatu. Tidak akan pulang terlambat. Mungkin, bagaimana mungkin ada yang bisa melepaskan mana perahu kertas saya? Guru ilmu Anda tidak bisa melawannya. Dia bukan master biasa, kemampuannya jauh lebih kuat daripada saya. Guru, Anda cepat laporkan kepada para ahli gerbang hantu, laporkan. Guru, jantungku berdebar kencang sekali. Tolong aku. Kau yang membunuh muridku. Kematian muridmu, karena dosanya sendiri, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Bagaimana mungkin aku membunuh muridmu? Kaulah yang membunuhnya. Kalau bukan kau, bagaimana mungkin dia mati? Kau yang mengutuknya, membunuhnya. Tadinya kau menyerangku, aku masih bisa mengampunimu. Tapi kau berani menyentuh Yi. Aku tidak akan memaafkanmu. Hari ini ajalmu sudah tiba. Turunlah. Aku bilang padamu, jangan gegabah. Jika kau berani menyentuhku, seluruh gerbang hantu akan mengejarmu. Apa yang bisa dilakukan gerbang hantu padaku? Kaukah leluhur Hun Liyuan? Kau tidak pantas memanggilku leluhur. Yi, makan dulu saja. Anak tak tahu diuntung. Tamu penting belum datang, kamu sudah mau makan. Orang ini sudah terlambat 1 jam lebih. Memangnya mau membiarkan Yi kelaparan. Ada urusan penting yang tak bisa dihindari, jadi terlambat sedikit. Tuan muda, ini Pak Li Yuanhai, Komandan Huang. Beliau adalah Kapten Biro di Yuncheng. Jabatannya tinggi sekali. Kalau kamu ada urusan di Yuncheng, bisa langsung menghubunginya. Komandan Huang, ini Tuan Muda Li Yuan yang telah menyembuhkan penyakit saya. Li Yuan. Anak muda, senang bertemu denganmu. Jangan basa-basi, terlambat begitu lama. Kalau kamu tidak lapar, kami semua lapar. Cepat makan. Oh, mungkin Komandan Huang juga lapar. Ayo kita semua duduk dan makan. Silakan duduk, silakan duduk. Cepat makan, jangan sampai kelaparan. Komandan Huang, jangan lihat Tuan Muda tampaknya bebas dan tak terikat. Kemampuannya sangat hebat. Kalau bukan karena dia, saya sudah mati. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Saudara muda, ku dengar penyakit Pak Chen ini. Banyak orang yang tidak bisa menyembuhkannya. Kamu benar-benar berbakat di usia muda. Saya tidak minum alkohol. Nah, apa kau tidak memberiku muka? Tahu berapa banyak orang di luar sana yang mengantri untuk bersulang denganku. Dasar kampungan, berani menantangku. Ada apa ini? Bagaimanapun, dia tamu undangan kakek. Baiklah, akan kuberi kau muka. Katanya datang untuk berobat, maka harus bersikap layaknya pasien. Kenapa mesti sombong? Siapa bilang aku datang untuk berobat? Kalau tak salah, sekarang seharusnya kau sudah kena maafkan. Namun yang paling penting bagimu ialah impotensimu. Sebab impotensimu telah membuat hubungan rumah tanggamu retak. Dan sudah 3 tahun kau tak berhubungan suami istri, bukan? Diam, jangan asal bicara. Pak Huang adalah pensiunan tentara. Berani bilang dia tak sanggup. Pak Huang, hubungan rumah tangganya sangat harmonis. Aku pernah menyaksikannya, sama sekali tak seperti yang kau katakan. Pak Huang, orang yang sembarangan bicara begini mesti ditangkap lalu ditahan beberapa hari, dibina dengan tegas, barulah dia patuh. Kau juga jangan sembarangan bicara. Ku harap ini yang pertama.
dan sekaligus yang terakhir. Kalau tidak, kubuat kau menyesal. Dia pergi begitu saja. Kenapa Pak Huang hari ini begitu ramah? Lin Yuemei, keluar, Ayah, keluar. Keluar. Guru Li, tolong aku. Sekarang baru panggil guru. Tadi bukannya tidak butuh. Tadi aku telah menyinggungmu. Banyak orang di sana, aku malu mengakuinya, Guru. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, tolong aku. Kelihatannya gengsi itu penting. Fungsi itu ada atau tidak masalah. Guru Li, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Kumohon, kau harus membantuku. Mengobati penyakitmu itu mudah. Tapi kenapa aku harus membantumu? Guru Li, kumohon tolong aku. Kau tahu apa yang paling menyakitkan bagi seorang pria, yaitu dibilang tidak berguna oleh wanitanya sendiri. Asal kau membantuku menjadi pria sejati lagi, aku akan melakukan apa saja. Kau ini, kalau tadi bersikap seperti ini, aku sudah membantumu dari tadi. Baiklah, aku akan mengobatimu. Guru, ini untuk mengobatiku? Bukan. Aku ada urusan mendadak yang harus urus, lain kali aku obati. Bukan aku. Jangan takut, ini aku, Li Yuan. Li Yuan, akhirnya kau datang, Li Yuan. Aku datang. Jangan menangis. Bagaimana ini? Sepertinya aku tak sengaja membunuh orang. Dia tidak mati, hanya pingsan. Benarkah? Dia tidak mati? Dia hanya terkena jimatku dan pingsan. Syukurlah, kukira aku telah membunuhnya. Hari ini berkat jimatmu. Kalau tidak, aku sudah mati. Terima kasih. Menurutmu siapa yang mengirim pembunuh itu? Pasti keluarga Zhang. Pesta gubernur sebentar lagi. Mereka ingin memperluas kekuasaan mereka, mendapatkan kontrak miliaran. Jadi mereka nekat menyuruh orang untuk membunuhku. Sepertinya kita harus bertindak duluan. Keluarga Zhang tidak bisa dibiarkan lagi. Baru-baru ini, keluarga Zhang dan keluarga Yang sedang mempersiapkan kerjasama. Kita harus menghentikan mereka, mencegah keluarga Zhang memperluas kekuasaan mereka. Ayo, kita pergi ke keluarga Yang sekarang. Apakah aku berguna ke sana? Tentu saja berguna. Bahkan jika kau ingin pergi, ganti dulu bajumu. Aku akan ganti baju. Kita akan segera pergi ke keluarga Yang. King Long naik, Baihu ditekan. Ini adalah tempat dengan feng shui yang bagus. Selama pemilik rumah ini bisa menahannya, pasti akan kaya dan mulia. Keluarga Yang, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di Yuncheng, tentu saja kaya dan mulia. Putra tunggal Yang Qianhong menderita penyakit aneh, kakek yang sudah berbicara. Siapapun yang bisa menyembuhkan cucunya, dia akan mengabulkan satu permintaan orang itu. Kau ingin aku menyembuhkan penyakit putra Yang Qianhong? Lalu biarkan keluarga yang menolak bekerja sama dengan keluarga Zhang. Apa gejalanya? Konon setiap malam akan ada seorang wanita menangis di kamar putra bungsu keluarga Yang. Seiring berjalannya waktu, kondisi mental putra bungsu semakin memburuk. Juga sudah mencari dokter untuk mengobatinya, tetapi tidak ada gunanya, hanya mengatakan istirahat yang cukup. Tapi sekarang putra bungsu keluarga Yang sudah hampir mati. Semua orang bilang ada sesuatu yang kotor. Menarik, ayo. Kita pergi melihatnya. Tuan Hong. Direktur Tang, kau datang. Tuan Hong, saya mendengar tentang kondisi Tuan Muda Yang, khusus mengundang seorang cenayang kecil yang sangat hebat untuk memeriksa Tuan Muda Yang. Dia terlalu muda. Tuan Hong, tetapi cenayang kecil ini benar-benar sangat cakap. Beberapa hari yang lalu saya sakit. Sudahlah Direktur Tang, silakan kembali. Saya tahu Anda ingin bekerja sama dengan keluarga kami, tapi Anda tidak bisa sembarangan membawa orang untuk membodohi kami. Terlalu meremehkan orang. Nyonya Yang, teman saya ini benar-benar sangat mampu. Beberapa waktu ini, saya sendiri juga mengalami beberapa hal aneh. Semuanya diselesaikan oleh pendeta Xiao Tian ini. Pak Hong, saya rasa Anda harus percaya pada teman saya ini. Master Wang telah melihat penyebab penyakit putra saya. Malam ini masalahnya bisa diselesaikan. Tidak perlu Anda repot-repot. Apa? Master Wang menemukan jalan keluarnya. Tuan Muda Yang kerasukan hantu perempuan. Malam ini dia pasti akan keluar. Nanti saya akan bicara dengannya. Jika tidak bisa,
saya akan langsung membunuhnya. Membunuh hantu. Benar? Membunuh hantu. Saya mulai membunuh hantu sejak usia 18 tahun. Di lingkaran ini, saya dijuluki pembantai hantu. Kalau begitu, saya serahkan putra saya kepada Master Wang. Pak Hong, Nyonya Yang. Tenang saja. Baiklah. Melihat Anda juga orang yang cukup cakap. Mengapa tidak mempelajari? Masalah Anda sendiri, alis Anda dikelilingi aura hitam, mata Anda kusam, ini adalah raut wajah yang sangat buruk. Anda akan mengalami kecelakaan. Anda akan celaka. Kali kau omong kosong di sini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Pak Wang, jika kau benar-benar mengalami kecelakaan berdarah, ingatlah untuk datang kepadaku. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Presdir Tang, dukun macam apa yang kau undang? Berani mengutuk Pak Wang? Sungguh tidak tahu malu, cepat pergi. Baiklah, toh kalian cepat atau lambat akan datang memohon padaku. Ayo pergi. Sayang sekali, kali ini tidak berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Yang, memblokir kerja sama keluarga Zhang dan Yang. Kalau tidak, aku bisa benar-benar menekan grup Zhang. Hanya masalah ini. Tidak apa-apa. Keluarga yang akan mengalami masalah besar. Mereka akan datang menemuiku. Ada masalah, ada sesuatu yang terjadi. Masalah keluarga Yang. Ya, masalah keluarga Yang. Tadi malam, putra keluarga Yang membunuh 12 pengawal di rumah dan melukai Pak Wang dengan parah. Sekarang keluarga Yang meminta bantuanmu. Seperti yang kuduga. Ayo pergi, sekarang pergi. Masih bisa menyelamatkan keluarga Yang. Bakar kau akhirnya datang, cepat pikirkan cara. Pak Wang masih terjebak di lantai atas. Jangan terburu-buru, lihat dulu feng shui rumahmu. Benar, masalahnya ada pada feng shui. Jonathan, kau bilang si ahli feng shui kecil ini ada apa? Putraku dan Master Wang masih di atas. Hidup atau matinya belum diketahui. Tapi dia malah di sini melihat feng shui. Apakah dia membalas dendam kepada kami atas ketidaksopanan kami kemarin? Kami dulu juga sudah mengundang Master Feng Shui terbaik untuk melihatnya. Bagaimana mungkin ada masalah? Maaf, aku akan pergi bertanya padanya. Kau sedang apa? Sudah selesai. Kau sebaiknya cepat pergi menyelamatkan orang. Tuan Hong, mereka sudah tidak sabar menunggu. Masalah putranya sudah hampir selesai, tinggal naik ke atas untuk menyelesaikannya. Orang itu belum kau lihat, kau sudah bilang selesai. Aku sudah bilang ini masalah kecil. Ahli feng shui kecil, jangan bercanda. Kami semua punya mata. Kau bahkan belum melihat putraku sekilas pun. Kau sudah bilang selesai. Ini kan menipu. Aku menggambar formasi feng shui, menekan feng shui rumahmu. Sekarang putramu seharusnya sudah pingsan. Jika kalian tidak percaya, sekarang naiklah untuk melihat. Kalian akan tahu bagaimana keadaan putramu. Nak, Pak Wang, Anda baik-baik saja? Pak Hong, Nyonya yang baik-baik saja. Bagaimana? Sudah selesai? Anakku baik-baik saja kan? Terima kasih Pak Wang atas pertolongannya. Terima kasih Pak Wang. Pak Wang, apa ada yang salah? Kenapa dia yang menyelamatkanmu? Tadi kalau dia tidak turun tangan, mungkin aku sudah mati di tangan hantu perempuan itu. Kenapa begitu? Tadi aku sudah kalah. Hantu perempuan itu sudah mencekik leherku. Kalau dia sedikit lebih kuat, aku sudah mati. Pak Wang menggunakan formasi Bagua Feng Shui untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tidak pernah menyangka masalah ini akan berhubungan dengan Feng Shui. Apapun. Jangan sentuh dia. Kumohon, tolonglah, tolong istri saya. Hei, nah itu ibumu, kau mau mencekiknya. Pergi kalian semua. Selesai. Apakah hantu perempuan itu tidak akan mengganggu anak saya lagi? Itu bukan hantu perempuan, itu putri kalian. Putra kalian tidak seperti yang dikatakan Master Wang. Dirasuki hantu perempuan, dia sendiri adalah androgini. Kami tidak punya anak perempuan. Saat hamil seharusnya anak kembar kan? Bagaimana kau tahu? Aku tidak tahu alasan kalian menggugurkan anak perempuan itu. Tetapi anak perempuan itu masih memiliki ikatan dengan kalian. Sampai sekarang dia masih tinggal di dalam tubuh putra kalian. Hal ini
Hanya aku dan istriku yang tahu. Bahkan ayahku pun tidak tahu. Tetapi kau bisa melihatnya. Kau benar-benar orang yang sangat hebat. Sebelumnya aku buta, aku benar-benar minta maaf. Jadi, Li Yuan menebak semuanya dengan benar. Itu ada seorang tabib Cina yang mengatakan istri saya mengandung anak kembar, laki-laki dan perempuan. Tetapi saat itu kondisi istri saya sangat lemah. Hanya satu yang bisa bertahan hidup. Kami memilih untuk mempertahankan anak laki-laki kami dan menggugurkan anak perempuan saya. Tabib itu tak lama kemudian meninggalkan. Benar, 1 tahun setelah anak saya lahir, tabib itu meninggal dunia. Tetapi kematiannya agak aneh, katanya gantung diri. Dia telah mengganggu siklus reinkarnasi, tentu saja dia harus mati. Guru, Anda terus mengatakan bahwa jiwa putri saya selalu berada di dalam tubuh putra saya. Lalu mengapa sebelumnya tidak apa-apa, tapi sekarang bermasalah? Karena tempat tinggalmu sebelumnya tidak ada energi negatif. Tapi Feng Shui di sini sangat bagus. Sebelumnya kami sudah meminta orang untuk melihatnya. Feng Shui di sini memang bagus. Burung vermilion melebarkan sayapnya. Kura-kura hitam menjaga gerbang. Tetapi justru karena Feng Shui yang terlalu bagus, yang memperkuat energi negatif putri Anda, menyebabkan dia sekarang ingin hidup di dalam tubuh putra Anda. Hidup terus. Saya tahu saya bersalah pada putri saya. Tetapi, saya juga berharap dia bisa beristirahat dengan tenang. Apa yang bisa saya lakukan untuknya? Dia sekarang telah menjadi jiwa. Kalian sebagai orang tua, bakarlah sedikit kertas uang di depan pintu rumah untuknya. Guru, terimalah sembah sujud dari saya. Selama guru membutuhkan, keluarga saya pasti akan membantu sepenuhnya. Bangunlah. Kau sudah tua begini, bagaimana bisa berlutut padaku karena kau begitu tulus. Aku akan memberikan ini untuk putramu. Ini dapat membuat putramu cepat pulih. Guru, ini hadiah dari saya untuk Anda, hak pengelolaan sebuah bank. Semoga Anda berkenan menerimanya. Tenang saja, bank ini hanya dialihkan kepemilikannya kepada Anda. Tidak akan menimbulkan dampak apapun bagi Anda. Orang-orang kami akan tetap menjalankannya. Dan juga, ini adalah Lingzi 1000 tahun. Didapat dari Gunung Kunlun, semoga Anda berkenan menerimanya. Lingzi ini memang berkualitas bagus, juga merupakan tanda ketulusan hatimu. Aku akan menerimanya. Sayang, cepat selamatkan aku. Bukankah kau bilang ada masalah, memintaku untuk menyelamatkanmu? Tunanganmu dipaksa untuk kencan buta dengan pria lain. Bukankah itu masalah? Siapa yang berani merebut dariku? Ibuku mengatur kencan buta untukku dengan keponakan Komandan Huang Kencan Buta. Keponakan Komandan Huang, dia berani kencan buta denganmu? Ayo, kita hajar dia. Keluarga kalian beberapa hari ini ada sedikit kesalahpahaman dengan Kak Ipar. Kak Rosa, setelah kakak pulang, tolong jelaskan untuk kami ya. Aduh, kalau Yi dan Ming Hui jadi, kita semua kan jadi satu keluarga, mana ada kesalahpahaman. Betul, betul sekali. Bu, Tante. Adik siapa ini? Dia peramal yang kami panggil dari desa. Yi, kasihan melihatnya, jadi diajak makan bersama. Tahayul, bukan hal yang dilakukan anak muda. Lihat aku, masih muda, dengan kerja kerasku sendiri, sekarang sudah jadi supervisor di Bank Shaoshan. Bank Shaoshan milik keluarga yang itu? Iya, setelah Ming Hui mewarisi usaha kami, ditambah dukungan keluarga Yang, keluarga Li pasti akan menjadi keluarga terpandang. Wah, masih muda sudah berhubungan dengan keluarga Yang. Yi, lihat betapa suksesnya Ming Hui, tidak seperti orang desa ini, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Apa salahnya orang desa? Li Yuan cepat atau lambat akan menjadi orang yang luar biasa. Anak ini lumayan juga. Begini, aku beri kamu pekerjaan sebagai satpam. Makan dan tempat tinggal gratis. 2,5 juta rupiah per bulan cukup kan? Keluarga yang kamu maksud, apakah yang Qian Hong? Ya, orang yang seumur hidupmu tidak akan bisa kau jangkau. Kalau kau bisa jadi satpam di bank mereka, mungkin kau punya kesempatan bertemu Tuan Hong. Itu suatu kehormatan seumur hidupmu. Aku baru saja bertemu yang Qian Hong kemarin. Dia bahkan berlutut di depanku dan berterima kasih padaku. Bagaimana mungkin? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Kau tahu keluarga yang itu seperti apa? Keluarga Yang adalah keluarga paling berpengaruh di kota Yu. Kata-katamu tadi kalau sampai didengar Tuan Hong, 10 nyawamu pun tak cukup. Cepat minta maaf atas ucapanmu tadi. Minta maaf? Bahkan jika Yang Qian Hong ada di sini hari ini, dia tidak berani memintaku untuk minta maaf. Justru kau memintaku minta maaf. Kau tahu siapa aku? Kau.
Kau siapa? Bukankah kau hanya peramal sialan? Bang Shaoshan sudah dialihkan Yang Tianhong atas namaku. Jadi sekarang aku bosmu. Bang Shaoshan milikmu? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Halo, datanglah makan di restoran Chungsi. Kau benar-benar orang yang paling tenang dalam hal menyombongkan diri yang pernah kutemui. Sungguh salut padamu, hahaha. Orang sepertimu, bahkan di kehidupanmu selanjutnya tidak akan pernah mengenal tokoh seperti Yang Tianhong, apalagi membuatnya berlutut. Terima kasih. Ku bilang saja, kalau kau kenal Yang Tianhong, aku, Lu Minghui, akan makan kotoran. Sungguh. Yang Tianhong, Tuan Hong, Anda benar-benar datang? Siapa kau berani menarikku? Guru, Anda memanggil saya? Shaoshan, ada seorang manajer baru di sana. Namanya Lu Minghui. Dasar anak itu. Pecat dia. Baik, akan segera saya atur. Lu Minghui, besok kau tidak perlu datang. Kau dipecat. Bos Hong, kenapa? Kenapa? Kau telah menyinggung dermawan saya. Saya tidak mungkin membiarkan orang yang menyinggung dermawan saya hidup enak. Bos Hong, beri saya kesempatan sekali lagi. Saya sudah mengalihkan kepemilikan bank ini kepada Master Li. Kau menyinggung pemilik bank, memohon padaku pun percuma, Master Li. Kalau begitu saya permisi dulu. Tidak akan mengganggu makan Anda. Baik. Li Yuan, kapan kau kenal Bos Hong? Cepat jujur. Aku telah menyembuhkan penyakit aneh putra Bos Hong. Dia hanya berterima kasih padaku. Aku tahu kau bukan peramal biasa. Kau seorang cenayang, Li Yuan. Jangan senang dulu. Ku bilang, bagaimanapun aku lebih kuat darimu. Lain kali kita bertemu, aku akan menghabisimu. Nak, tunggu aku. Ayo Yi, kita juga harus pulang. Bagaimana kau bisa ada di rumahku? Jangan bilang kau datang untuk Li Yuan. Memang kenapa? Tidak bisa, Li Yuan milikku. Bukankah biasanya kau bilang tidak mau menikah dengan Li Yuan? Kenapa sekarang tidak mengizinkan Li Yuan bersama wanita lain? Tuan Tang datang. Ada urusan penting. Pesta ulang tahun Gubernur Yuncheng besok akan diadakan di Hotel Haiyue. Saya menerima undangannya dan ingin mengajak Li Yuan untuk ikut. Jadi itu Gubernur Liu Guoan yang sangat berkuasa di Yuncheng itu. Liu Guoan. Satu undangan hanya bisa membawa satu pasangan. Jadi saya hanya bisa mengajak Li Yuan untuk menjadi pasangan saya. Bagaimana mungkin Li Yuan membawa wanita lain ke pesta? Saya tidak setuju. Yi, kakek juga tidak punya undangan, jadi Xiao Tianxi hanya bisa pergi dengan orang lain. Siapa bilang tidak bisa pergi tanpa undangan? Yi, karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu. Tapi saya hanya punya satu undangan. Saya khawatir tidak bisa membawa dua orang. Saya bilang bisa pergi ya, bisa pergi. Yi, ikuti saja aku. Aku tahu Li Yuan yang terbaik, pasti akan pergi ke pesta. Kalian datang. Undangan ini hanya bisa membawa satu orang masuk. Bagaimana? Hanya sebuah pesta, apa aku tidak bisa masuk? Baiklah, kalau begitu aku masuk dulu. Lalu bagaimana sekarang? Mana undangannya? Tidak perlu undangan, ikuti saja aku. Bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Jangan bilang kamu mau macam-macam. Sudahlah, memalukan sekali. Wah, kebetulan sekali. Bertemu kalian lagi. Kau? Oh, ternyata perempuan yang pernah beberapa kali gagal nikah ya, yang ikut kencan buta. Kalau bukan karena melihat anak di belakangmu, aku sampai lupa. Jangan bicara sembarangan. Sekarang aku bukan orang yang bisa kau usik. Dari mana dapat kepercayaan dirinya? Akulah sumber kepercayaan dirinya. Nanti dia akan menjadi nyonya keluarga. Kalian semua, jika berani mengganggunya lagi, tunggu saja ajalmu. Lebih baik kau jangan membuat masalah. Kalau tidak, kita semua akan mendapat masalah. Aku khawatir. Hari ini adalah pesta gubernur. Paman saya bertanggung jawab atas keamanan. Dan dia ada di tempat. Jika kalian membuatku kesal, percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu kapan saja. Semalam belum cukup dipukul. Hari ini masih berani berulah. Dasar, hari ini adalah wilayahku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Kau mengancamku. Berani sekali. Tapi lihat saja apakah kau cukup beruntung. Berani-beraninya kau memukulku di sini. Tunggu saja. Aku akan meminta pamanku memanggil orang ke sini. Baik, aku tunggu. Halo paman. Aku dipukuli di depan hotel. Cepat kirim orang ke sini. Dasar. Meskipun kau hebat, setelah pamanku menangkapmu,
Aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Kau bisa sekalian memanggil ayahmu. Aku tidak takut. Kau. Bagaimana kalau kita minta maaf saja? Jangan sampai mengganggu pesta. Tidak apa-apa. Sebentar lagi akan selesai. Siapa orang bodoh yang berani memukul keponakanku di sini? Dia, lihat, wajahku sudah bonyok begini. Pak Huang, lama tidak bertemu. Apa kabar? Orang udik. Kau gila. Kau benar-benar berpikir. Kau dekat dengan pamanku. Jangan sok tahu. Pak Huang, kalau aku tidak salah lihat, beberapa hari ini, Anda sedang mengurus perceraian, kan? Orang kampung. Kau tahu pamanku dan bibiku, hubungan mereka sangat baik, kan? Meskipun kau putus dengan perempuan jahat ini, mereka tidak mungkin bercerai. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu kepada Master Lee? Master Lee? Kau pikir aku tidak tahu? Kau membawa orang ke sini untuk menindas, dan kau juga memperlakukanku seperti senjata. Biasanya ayahmu sangat memanjakanmu. Hari ini aku akan mewakili ayahmu untuk memberimu pelajaran. Paman, ada apa? Ada apa? Mendisiplinkanmu untuk menjadi orang baik. Jangan menindas yang lemah. Berikan aku ikat pinggang. Paman. Paman. Paman, aku salah. Paman, paman. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Master Lee, anak nakal ini sudah kujera. Ini telah mempengaruhi Anda. Saya sangat menyesal. Belum minta maaf. Cepat minta maaf. Maaf. Bagaimana sekarang? Saya tidak menyuruhnya minta maaf kepada saya. Saya menyuruhnya minta maaf kepada teman saya. Dan dia juga harus minta maaf kepada saya. Masih berdiri di situ. Cepat minta maaf. Maaf. Sepertinya kurang tulus. Maaf. Maaf. Baiklah, demi Pak Huang, saya maafkan kalian. Kalian berdua cepat ucapkan terima kasih kepada Pak Lee. Saya beri kalian kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lee. Pak Lee, hati-hati di jalan. Pak Lee, urusanku. Ini, ambillah. Ini benar-benar bisa menyembuhkan? Tenang saja, obat saya manjur. Terima kasih, Pak Lee. Siapa? Berani-beraninya kau mengganggu pesta ulang tahun gubernur. Pergi dan beritahu Liu Guowan. Li Yuan datang. Siapa? Berani sekali kau menyebut nama gubernur kami. Sampaikan saja pesanku, jangan banyak bicara. Masih berani juga ya? Berani sekali kau membuat masalah di depan gedung gubernur. Tunggu saja pembalasannya. Siapa yang berani membuat onar di pesta ulang tahun gubernur? Lapor, Kapten. Anak ini tidak punya undangan. Dia ingin menerobos masuk ke pesta. Dan dia juga baru saja menyerang. Dia menamparku 2 kali. Kau cari mati, ya? Siapa yang sebenarnya cari mati? Baik Anda. Siapa suruh kau tidak sopan pada guru? Beliau ini tamu kehormatan gubernur. Tadi saya salah paham. Mohon guru maafkan saya. Kau tidak pantas memanggilku guru. Saya salah bicara. Mohon maafkan saya, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Sekarang aku boleh masuk? Silakan masuk, Tuan. Gubernur sudah lama menunggu Anda. Suruh gubernur bertemu denganku. Baik. Ini adalah pesta ulang tahunku yang ke-1000. Bukan hanya untuk merayakan ulang tahunku, tapi yang lebih penting adalah memilih keluarga paling potensial di Yuncheng untuk menjadi mitra utama kantor gubernur dan menandatangani kontrak senilai 10 juta ini. Astaga, bisa bekerja sama dengan kantor gubernur. Sudah merupakan keberuntungan besar. Benar, mendapatkan kontrak 100 miliar ini bagi keluarga manapun tidak berbeda dengan naik ke surga. 1 jam lagi, kita akan menyaksikan kelahiran keluarga paling potensial di Yuncheng. Keluarga Zhang saya di Yuncheng sangat berkuasa dan beruntung. Mitra pertama kantor gubernur hari ini pasti milik keluarga Zhang saya. Keluarga Zhang adalah sekelompok ular dan tikus. Mereka semua sampah busuk. Bahkan jika mereka menjadi keluarga terkuat, mereka tidak akan dihormati. Nona Tang tidak perlu khawatir tentang balas dendam keluarga Zhang. Asalkan Nona Tang melayaniku dengan baik di tempat tidur, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan keluarga Tang hidup. Aku, Tang Bingsue, bukanlah wanita yang bisa kau ganggu seenaknya. Sekarang aku akan memberimu tahu apa itu rasa hormat. Sampah. Kau berani menyentuh Tang Bingsue. Li Yuan, tunggu sampai keluarga Zhang saya mendapatkan kontrak. Kau akan dihancurkan olehku. Bagaimana kau tahu keluarga Chen tidak akan menjadi keluarga terkuat? Bodoh. Kurasa kau sudah gila. Hari ini adalah pesta ulang tahun Gubernur Liu. Semua orang berpengaruh dan berkuasa di kota Yun ada di sini. Beraninya kau bertindak kurang ajar di sini.
Aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak, nanti kau mengganggu gubernur, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kurasa orang yang akan mati adalah kau. Li Yuan, tenanglah. Hari ini adalah pesta ulang tahun Gubernur Liu. Berkelahi di sini, terlalu tidak menghargai gubernur. Ayo, jangan berdebat dengan bajingan Zhang Zilong ini. Li Yuan, apa yang kau lakukan? Aku menyuruh Li Yuan pergi, tapi aku tidak menyuruh Nona Chen pergi. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Bukankah kita harus mencari tempat untuk mengobrol dengan baik? Lepaskan. Tidak mau? Iya. Kau wangi sekali. Tidak peduli hari apa ini, kau sudah tamat. Ada apa ini? Gubernur, Anda akhirnya datang. Anak inilah yang membuat onar di pesta Anda. Karena ini pesta Anda, saya terus menahan diri, tapi dia terus-menerus menggangguku. Lihat, wajahku dipukulinya seperti ini. Anda harus menghukumnya, sayang. Berani menghina guruku, pantas dipukuli sampai mati. Pak Gubernur, Anda bicara apa? Salam hormat, Guru. Gubernur Yun Cheng benar-benar berlutut kepada pemuda ini. Ini. Bangunlah. Terima kasih, Guru. Guru berkenan hadir. Di perayaan ulang tahun muridmu sangat bersyukur. Kau muridku, kau ulang tahun, tentu saja aku datang. Bagaimana mungkin? Li Yuan, orang miskin ini, bagaimana mungkin memiliki murid seperti Gubernur Liu? Kenapa tidak mungkin? Kau tidak dengar Gubernur Liu sendiri memanggil Li Yuan kita guru? Dia hanya seorang peramal, bagaimana mungkin dia memiliki seorang gubernur sebagai muridnya? Kaulah yang telah menghina guruku. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa itu adalah orang yang gubernur kenal. Aku benar-benar tidak sengaja. Mohon gubernur, maafkan aku. Aku benar-benar tidak berani lagi. Bawa dia dan hukum mati. Jangan, Tuan Li, aku salah. Anda berjiwa besar. Lepaskan aku sekali ini. Kau ingin melakukan apa dengan rendahan ini? Gigi. Ingat, jika kau berani menggoda perempuan lagi, aku akan menghabisimu. Benar. Orang seperti ini harus dihabisi. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Bawa dia pergi. Kau juga tidak perlu kaki ini lagi. Lepaskan aku, Li Yuan. Dasar kau rendahan. Berani kau melakukan ini padaku. Keluarga Zhang tidak akan melepaskanmu. Keluarga Zhang berani mengancamku. Liu Guan, cuaca dingin. Keluarga Zhang harus dimusnahkan. Baik, Tuan. Keluarga Zhang pasti hancur besok. Li Yuan, siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa sehebat ini? Guruku adalah Hun Yuan. Terutama karena guruku hebat, dia pernah menyelamatkan Guaan, dia mengingat kebaikan guruku, Guru Zhang, jadi dia datang membantuku. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Bagaimana kau bisa hanya menyiapkan pil sebagai hadiah? Lebih baik ganti saja. Sekalipun 1.000 atau 10.000 emas, aku tidak akan menggantinya. Aku tahu ini adalah pil peremajaan yang diracik oleh guru. Inikah pil peremajaan yang legendaris untuk memperpanjang umur? Orang-orang akan berebut meskipun harganya 10 juta. Li Yuan, kau benar-benar memilikinya? Waktunya singkat. Hanya bisa memperpanjang umur 10 tahun. Memperpanjang umur 1 tahun saja bernilai 10 juta. Pil peremajaan yang memperpanjang umur 10 tahun ini, bukankah nilainya 100 juta? Lebih dari 100 juta? Ini harta yang tak ternilai harganya. Muridmu ini akan undur diri untuk menyiapkan hadiah balasan. Li Yuan, kau lebih hebat dari yang kukira. Hanya pil saja. Aku bisa meracik sebanyak yang aku mau. Tidak begitu berharga. Gigi, kamu baik-baik saja. Orang suruhan gubernur tiba-tiba datang menjemput kami ke pesta. Ibu sangat khawatir. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Ku dengar putra sulung keluarga Zhang di pesta 1000 tahun menyinggung gubernur. Seluruh keluarga Zhang dihancurkan. Kamu jangan sampai membuat masalah. Aku sungguh tidak membuat masalah. Gubernur menjemput kita untuk apa ya? Jangan-jangan si brengsek Li Yuan ini menyinggung orang lagi. Aku jamin ini pasti hal yang baik. Semuanya, hari ini pertama kali bertemu Nyonya Guru. Ini hadiah kecil. Ini mahkota Phoenix emas bertahtakan giok. Semoga guru dan nyonya guru berbahagia selamanya, segera dikaruniai anak. Ini adalah resep terkenal dari dinasti Han, embun penyegar 1000 bunga. Semoga nyonya guru awet muda, selalu berseri-seri. Yang ini paling penting, ini kontrak triliun rupiah dari kantor gubernur. Semoga keluarga Chen menduduki tahta keluarga nomor 1 di Yuncheng. Kontrak triliun rupiah, harta karun langka, obat rahasia istana,
Nilai semua hadiah ini jika digabungkan cukup untuk mengguncang seluruh Yuncheng, nyonya guru gubernur ini. Siapa orangnya sebenarnya? Hadiah-hadiah ini di hadapannya ternyata hanya bisa disebut sebagai hadiah kecil. Nyonya guru gubernur juga bermarga Chen. Sungguh berbeda nasib walau satu marga. Yiyi, ini hadiah untukmu. Terimalah. Li Yuan, ini hadiah dari gubernur untuk nyonya gurunya. Kamu menghasut Yi anakku untuk mengambilnya. Kamu ingin mencelakakan seluruh keluarga Chen. Nyonya guru yang dia maksud adalah Yiyi. Dan menggelikan. Bagaimana mungkin? Apa kau masih ingin mengatakan kau adalah guru gubernur ya? Ini hanya sedikit tanda mata. Semoga guru dan istri guru berkenan menerimanya. Ini benar-benar untuk keluarga Chen. Bawa kontraknya ke sini, tanda tangani sekarang juga. Mulai hari ini, keluarga Chen adalah mitra utama gubernur. Kontrak senilai triliunan rupiah ini, semoga Anda berkenan menerimanya. Li Yuan benar-benar guru dari gubernur? Dia ternyata orang yang begitu hebat. Bagaimana mungkin? Guru saya biasanya rendah hati, jadi tidak ada yang tahu identitasnya. Tapi dia benar-benar Master Tianxi terkuat di dunia. Master Tianxi terkuat. Ternyata aku selama ini salah menilai. Menantu idaman yang sebenarnya ada di dekatku. Aku sudah bilang, Master Tianxi kecil ini bukan orang sembarangan. Dia benar-benar orang penting bagi keluarga Chen. Dengan kontrak ini, keluarga Chen akan melejit, menjadi keluarga terkuat. Li Yuan, hadiah ini terlalu berharga. Keluarga Chen tidak pantas menerimanya. Kenapa tidak pantas? Ini hanya kontrak miliaran rupiah. Jika kau menginginkannya, segala sesuatu di dunia ini bisa takluk padamu. Apalagi aku sudah berjanji padamu, keluarga Chen pasti akan menjadi keluarga terkuat. Kau masih ingat janji kita? Kau melakukan semua ini untuk menikahiku. Kita ditakdirkan bersama, seharusnya memang menjadi satu. Keinginan terbesar dalam hidupku adalah menikahimu. Setiap kata yang kau ucapkan akan kuingat. Li Yuan, terima kasih. Sekarang 3 janji sudah kupenuhi. Maukah kau menikah denganku? Baik, aku mau.